Kudapati ibu mertuaku dan keluarga besar asik berpesta sementara mereka memperlakukan aku dan keluargaku sebagai budak. Halo Bunda, selamat datang kembali ya. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan Bunda-Bunda semuanya absen terlebih dahulu ya. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Siska menatap pantulan dirinya di cermin usang yang menempel di dinding gudang. Bukan cermin yang utuh, melainkan kepingan-kepingan kaca yang disatukan dengan lakban, membentuk mozaik buram dari wajahnya. Di pantulan itu, ia melihat seorang wanita berusia akhir 20-an dengan mata yang lelah, garis-garis halus di sudutnya, hasil dari 5 tahun tanpa istirahat. Rambutnya diikat asal-asalan. Beberapa helai jatuh menutupi dahinya yang berkeringat. Bajunya yang lusuh dan kebesaran, hadiah dari pembantu Bu Nur, menutupi tubuhnya yang semakin kurus. 3 pasang mata mungil, mata anak-anaknya, menatapnya penuh harap. Mata mereka sama lelahnya, namun masih menyimpan binar polos yang belum tercemar oleh kegetiran hidup. Mama, lapar. Suara Rara, anak sulungnya yang berusia 4 tahun, memecah keheningan. Apa hari ini kita dapat jatah sarapan? Siska tersenyum tipis, sebuah senyum yang tak sampai ke matanya. Tunggu sebentar, sayang. Mama akan cek ke belakang. Gudang ini adalah rumah mereka. Tempat yang seharusnya jadi ruang penyimpanan barang-barang tak terpakai, kini menjadi satu-satunya tempat mereka bisa bernaung. Dindingnya lembab, atapnya bocor saat hujan, dan udara selalu terasa pengap. Namun, setidaknya mereka bisa bersembunyi di sini, jauh dari tatapan merendahkan keluarga besar Ridho. 5 tahun lalu, Siska mengira hidupnya adalah dongeng. Putri yang dinikahi oleh pangeran pujaan hati. Ia dan Ridho bertemu di bangku kuliah, cinta mereka tumbuh di antara tumpukan buku dan tugas-tugas. Siska, putri tunggal dari seorang pengusaha sukses, tumbuh dalam kemewahan dan kasih sayang. Ridho, anak seorang dosen, pria yang cerdas dan hangat. Tapi semua itu berubah drastis setelah orang tua Siska meninggal dalam sebuah kecelakaan tragis. Dalam kepedihan yang mendalam, Bu Nur, ibu Ridho, datang layaknya malaikat penolong. Siska, nak, sekarang kamu adalah anakku. Jangan khawatir, serahkan semua urusanmu pada ibu, katanya dengan suara lembut yang kini terasa bagai racun yang perlahan membunuh. Dengan dalih untuk mengelola warisan Siska dan menjadikannya modal usaha demi masa depan keluarga, Bu Nur meyakinkan Siska untuk menjual semua aset dan perhiasan peninggalan orang tuanya. Siska yang masih shock dan naif, menyetujuinya tanpa curiga. Ridho, yang seharusnya menjadi pelindungnya, tak bisa berbuat banyak. Ia selalu tunduk pada ibunya. Setiap kali Siska mengeluh atau bertanya tentang uang warisan, Ridho akan berkata, "Percayalah pada Mama, Siska. Dia tahu yang terbaik. Kita akan hidup makmur nanti." Kata makmur itu seakan hanya janji kosong yang tak pernah terwujud. Pagi ini, seperti pagi-pagi sebelumnya, adalah rutinitas yang sama. Siska menyelinap keluar dari gudang saat matahari masih malu-malu menampakkan sinarnya. Dingin udara pagi menusuk kulitnya, tetapi ia tidak punya waktu untuk berlama-lama merenung. Tugasnya sudah menanti. Di dapur, ia menemukan tumpukan piring kotor bekas makan malam keluarga besar. Malam tadi, mereka merayakan ulang tahun salah satu sepupu Ridho. Tawa riang dan musik terdengar hingga ke gudang, sementara Siska dan anak-anaknya hanya bisa menelan ludah, membayangkan kue ulang tahun yang lezat. Siska mulai mencuci piring, tangannya cekatan. Ia sudah hafal setiap sudut dapur ini. Tiba-tiba, suara Bu Nur menggelegar dari belakang. "Siska, lambat sekali. Apa kau tidak tahu perut kami sudah keroncongan? Cepat siapkan sarapan. Jangan hanya berdiri seperti patung." "Iya, Bu," jawab Siska tanpa menoleh. Hatinya sudah mati rasa terhadap perlakuan seperti ini. Setiap kata-kata Bu Nur adalah cambuk yang tak lagi terasa sakit. Bu Nur, wanita parubaya dengan riasan tebal dan perhiasan berlebihan,
berdiri dengan angkuh. Rambutnya tertata rapi, dan gaun sutra yang ia kenakan terlihat sangat mewah. Ia menatap Siska dengan tatapan jijik, seolah Siska adalah kotoran yang menempel di sepatunya. Nanti setelah selesai, bersihkan semua kamar. Jangan sampai ada debu sekecil apapun. Paham? Perintahnya. Siska mengangguk, masih sibuk mengupas bawang. Bu Nur mendengus. Dan jangan pernah berpikir untuk mendekati kami atau para tamu saat ada acara. Kalian tidak pantas. Mengerti? Iya, Bu, jawab Siska pelan. Bagus. Bu Nur berbalik pergi, meninggalkan aroma parfum mahal yang kontras dengan bau masakan yang mulai memenuhi ruangan. Siska melanjutkan pekerjaannya, air matanya tak lagi mampu menetes. Ia hanya bisa menunduk, fokus pada tugas-tugas di hadapannya. Ia memasak sarapan untuk seluruh keluarga besar. Nasi goreng, telur, sosis, dan ham. Semua bahan makanan mahal, dibeli dari uang warisannya sendiri, tapi ia dan anak-anaknya hanya mendapat sisa-sisa. Setelah makanan tersaji di meja makan yang panjang, ia menunggu hingga semua orang selesai makan. Paman, bibi, sepupu, semuanya duduk dengan santai, mengobrol dan tertawa. Ridho ada di sana, di antara mereka. Ia sesekali melirik Siska, tatapan matanya penuh rasa bersalah, tetapi ia tidak berani beranjak dari kursinya. Ridho, habiskan makananmu. Jangan melihat ke belakang seperti itu, dia bukan urusan kita, kata Bu Nur dengan nada dingin. Ridho menunduk, patuh. Siska melihat semua itu. Hatinya mencelos. Ia tidak tahu lagi harus merasa apa. Apakah ini cinta? Cinta macam apa yang membuat suaminya tak berdaya melihat istrinya diperlakukan seperti budak? Setelah semua orang pergi, Siska membersihkan meja dan mengumpulkan sisa-sisa makanan. 3 potong sosis yang sudah dingin, sedikit nasi goreng yang mengering, dan beberapa potong ham. Ia membungkusnya dengan hati-hati. Ini adalah jatah sarapan untuknya dan ketiga anaknya. Ia kembali ke gudang, anak-anaknya sudah menunggunya dengan mata berbinar. Siska meletakkan piring-piring kecil di lantai dan menyajikan makanan yang tak seberapa itu. Ayo, makan, nak. Jangan disia-siakan, katanya dengan suara serak. Anak-anaknya melahap sisa makanan itu dengan rakus. Rara, yang sudah lebih besar, bertanya, Mama, kenapa kita tidak bisa makan di meja makan besar bersama papi dan nenek? Siska mengusap kepala Rara. Nanti, sayang. Suatu hari nanti, kita akan makan bersama di meja makan yang besar. Papi akan mengajak kita. Ia mencoba meyakinkan anak-anaknya, dan juga dirinya sendiri. Tapi janji itu terdengar semakin hampa. Saat ia melihat keluar jendela, ia melihat Bu Nur dan keluarganya bersiap-siap untuk pergi. Mereka semua mengenakan pakaian mewah, tas dan sepatu bermerek. Sepertinya mereka akan menghadiri acara penting. Siska merasa ada yang aneh. Sudah beberapa hari ini, Bu Nur sering mengadakan rapat di rumah dan menerima tamu-tamu penting. Obrolan mereka penuh dengan angka-angka besar dan kesepakatan bisnis. Siska mencoba untuk tidak peduli, tapi nalurinya mengatakan ada sesuatu yang tidak beres. Saat Bu Nur melewati gudang, ia menoleh dan menatap Siska. Tatapannya penuh kemenangan. Kami akan pergi ke suatu tempat. Siska, jangan harap kau dan anak-anakmu bisa keluar dari gudang. Dan jangan pernah berani menanyakan apapun. Pintu gudang dikunci dari luar. Siska mendengar suara kunci berputar, mengurung mereka di dalam kegelapan. Ia memeluk anak-anaknya yang ketakutan. Air matanya yang kering tiba-tiba menetes. Ia bukan lagi wanita naif yang mudah dibohongi. Ia adalah seorang ibu. Dan naluri seorang ibu akan melakukan apa saja untuk melindungi anak-anaknya. Kemarahan yang selama ini ia pendam, kini mulai mendidih. Ia tidak bisa terus-menerus hidup seperti ini. Ia tidak bisa membiarkan anak-anaknya tumbuh dalam ketakutan dan kemiskinan, sementara uang hasil keringat orang tuanya dinikmati oleh orang lain. Sesuatu di dalam dirinya mulai bergolak. Sebuah tekad baru,
yang selama ini tertidur pulas, kini bangun. Ia akan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia akan menuntut keadilan. Babak baru dalam hidupnya akan segera dimulai. Dan kali ini, ia akan menjadi pahlawan di cerita hidupnya sendiri. Dinginnya malam terasa menusuk hingga ke tulang. Siska memeluk erat ketiga anaknya yang sudah terlelap di atas kasur tipis. Suara kunci pintu gudang yang berputar tadi sore masih terngiang, menciptakan jeruji tak kasat mata yang mengurung mereka. Kemarahan yang sempat membakar dadanya kini digantikan oleh rasa putus asa. Ia menatap Ridho, suaminya, yang baru saja masuk ke gudang dengan langkah gontai. Wajahnya terlihat murung, matanya menghindari tatapan Siska. "Kenapa, Ridho? Kenapa Mama mengunci kita?" tanya Siska lirih. Ridho duduk di sisinya, mengusap wajah lelahnya. "Mama bilang, ini demi kebaikan kita. Agar kita tidak mengganggu acara mereka." Siska tertawa, tawa yang terdengar hampa. "Mengganggu? Ridho, kita ini keluargamu, anak-anakmu. Kenapa kita harus diperlakukan seperti ini?" Ridho tidak menjawab. Ia hanya menunduk, memainkan ujung baju Siska. "Aku sudah mencoba bicara dengan Mama, Siska. Tapi dia tidak mau mendengarkan." "Tidak mau mendengarkan? Atau kamu yang tidak berani bicara?" Siska menusuk langsung ke inti masalah. "Sudah 5 tahun, Ridho. 5 tahun kita hidup seperti ini. Aku dan anak-anakmu diperlakukan seperti budak. Kita hanya diberi makan sisa-sisa, sementara keluargamu berpesta pora di atas penderitaan kita." Ridho mengangkat kepalanya, matanya berkaca-kaca. "Siska, jangan bicara seperti itu. Aku tahu ini salah. Aku merasa sangat bersalah setiap hari." Merasa bersalah saja tidak cukup. Siska tidak bisa lagi menahan emosinya. "Janji-janji kosongmu sudah tidak lagi bisa menenangkan hatiku. Dulu kamu bilang, kita akan keluar dari sini, kita akan hidup bahagia. Tapi apa? Kamu masih saja terikat dengan tali yang dibuat ibumu." Ridho mengepalkan tangannya. "Aku takut, Siska. Aku takut menghadapi Mama. Kamu tidak tahu, dia bisa melakukan apa saja. Lalu, apakah kamu tidak takut kehilangan aku dan anak-anakmu?" Siska berdiri, air mata yang selama ini ia tahan akhirnya tumpah. "Setiap hari aku melihat wajah anak-anak kita yang kelaparan, Ridho. Aku melihat Rara yang bertanya kenapa kita tidak bisa makan enak. Hatiku hancur, Ridho. Hancur berkeping-keping." Siska berjalan mondar-mandir di ruang sempit itu. Rasa frustrasi menyelimuti setiap geraknya. "Aku tidak lagi mengenali dirimu, Ridho. Pria yang dulu aku cintai, pria yang berjanji akan melindungiku, kini hanya menjadi bayangan dari masa lalu. Kamu adalah Ridho, tapi bukan Ridhoku. Kamu adalah putra Mama, bukan suamiku." Kata-kata Siska seakan menghantam Ridho. Ia berdiri, mencoba meraih tangan Siska, namun Siska menepisnya. "Siska, tolong. Beri aku kesempatan sekali lagi. Aku akan bicara lagi dengan Mama. Aku akan mencari jalan keluar." Mohon Ridho dengan suara serak. "Jalan keluar? Jalan keluar apa? Ridho, apakah kamu tidak sadar? Kita sudah terjebak dalam labirin yang dia ciptakan. Kamu tidak bisa keluar kecuali kamu berani menghadapi monster itu." Siska menunjuk ke arah pintu. "Dia sudah mengambil segalanya dariku. Warisan orang tuaku, harga diriku, bahkan kebahagiaanku. Dan kamu membiarkannya." Pintu gudang tiba-tiba terbuka. Bu Nur berdiri di sana dengan wajah penuh amarah. "Siska, tahu diri sedikit. Sudah untung kalian masih ibu kasih tempat tinggal. Kalau bukan karena ibu, kalian sudah jadi gelandangan di jalanan." Ridho terperanjat. Ia tidak menyangka ibunya akan muncul. Ia menoleh ke arah Siska, matanya memohon agar Siska diam. Tapi Siska tidak lagi peduli. Perasaan takutnya sudah hilang, digantikan oleh bara api kemarahan. "Tempat tinggal? Ibu menyebut gudang kumuh ini tempat tinggal.
Siska berjalan mendekat ke arah Bu Nur. Uang yang ibu pakai untuk membeli rumah mewah ini, uang yang ibu gunakan untuk menggelar pesta, itu uangku, Bu. Itu uang warisan orang tuaku. Bu Nur tertawa mengejek, tawa yang membuat darah Siska mendidih. Uangmu? Semua sudah jadi milikku. Siska, kau yang bodoh karena percaya begitu saja pada omonganku. Sekarang, apa yang bisa kau lakukan? Kau tidak punya apa-apa. Kau dan anak-anakmu sepenuhnya bergantung padaku. Ridho mencoba meredakan situasi. Mama, sudahlah. Jangan bicara seperti itu. Bu Nur menatap Ridho tajam. Diam kamu, Ridho. Kamu sudah terlalu memanjakan istrimu. Dia sudah kurang ajar. Siska tidak gentar. Ia menatap Bu Nur dengan mata yang berkilat-kilat. Aku memang bodoh, Bu. Dulu aku mengira ibu adalah malaikat. Tapi ternyata, ibu adalah serigala berbulu domba yang siap menerkam kapan saja. Ibu pikir aku tidak tahu? Ibu menjual semua warisanku, perhiasanku, dengan dalih untuk modal usaha. Lalu ibu memutarbalikkan semua fakta. Ibu bilang, uang itu sudah habis untuk biaya hidup kita. Padahal ibu gunakan untuk berfoya-foya. Bu Nur terdiam, matanya melebar. Ia tidak menyangka Siska akan mengetahui hal ini. Tapi ia cepat-cepat kembali menguasai diri. Omong kosong. Kau tidak punya bukti apa-apa. Jangan pernah berharap bisa kembali ke kehidupanmu yang dulu. Kau hanyalah parasit. Siska, kau dan anak-anakmu tidak akan pernah pantas hidup di keluarga terhormat ini. Apa? Parasit? Ridho akhirnya berani angkat bicara. Siska bukan parasit. Dia yang membiayai kita selama ini. Apa Mama pikir rumah ini, semua kemewahan ini, datang dari langit? Itu semua dari uang Siska. Bu Nur menampar Ridho. Dasar anak tidak tahu diri. Mama lakukan semua ini demi masa depanmu. Supaya kamu tidak hidup miskin seperti bapaknya Siska. Bapak saya tidak miskin. Siska memotong. Bapak saya membangun semua ini dari nol. Beliau mendidik saya untuk menjadi wanita yang mandiri. Tapi ibu menghancurkan semuanya. Bu Nur mendengus. Sudah selesai melamunnya? Cepat kembali ke gudangmu. Anak-anakmu tidak akan kenyang hanya dengan omongan. Ia menutup pintu gudang dengan keras. Suara gembok yang terkunci kembali menjadi pengumuman bahwa mereka adalah tawanan di rumah mereka sendiri. Ridho memegang wajahnya yang memar. Air mata mengalir di pipinya. Siska, maafkan aku. Siska memeluk Ridho. Ini pertama kalinya ia melihat Ridho selemah ini. Bukan aku yang harus kamu minta maaf, tapi dirimu sendiri, Ridho. Sudah terlalu lama kamu membiarkan dirimu dikendalikan oleh ketakutan. Kamu harus bangkit. Bukan untukku, tapi untuk anak-anakmu. Mereka butuh sosok ayah yang kuat, bukan ayah yang pengecut. Malam itu, sesuatu berubah. Sesuatu di dalam diri Ridho dan Siska. Ketakutan Ridho mulai terkikis oleh rasa bersalah yang teramat dalam. Dan kepasrahan Siska kini sudah sepenuhnya berubah menjadi tekad yang membara. Ia tahu, kata-kata saja tidak cukup. Ia butuh bukti. Bukti yang kuat untuk menjebak para serigala berbulu domba itu. Ia akan memulai perburuan, dan ia tidak akan berhenti sampai keadilan benar-benar ditegakkan. Suara rintik hujan di atap gudang terasa seperti simfoni melankolis yang mengiringi ingatan Siska. Malam itu, setelah pertengkaran dengan Bu Nur dan pengakuan Ridho, Siska tak bisa tidur. Ia memeluk Ridho yang sudah terlelap, tetapi pikirannya melayang jauh ke masa lalu. Masa di mana ia masih Siska yang polos, yang percaya bahwa hidup adalah sebuah kisah indah tanpa cacat. Flashback. Ayah dan ibunya, pasangan yang harmonis, adalah segalanya bagi Siska. Mereka bukan hanya orang tua, tapi juga sahabat. Ayahnya, seorang pengusaha sukses di bidang properti, mengajarkan Siska tentang kejujuran dan kerja keras. Ibunya, wanita anggun yang cerdas,
mendidiknya untuk menjadi pribadi yang mandiri dan berhati mulia. Siska, nak, ayahnya pernah berkata sambil mengelus rambutnya, harta bisa dicuri, tapi ilmu dan kebaikan hati akan selalu bersamamu. Jangan pernah biarkan uang mengendalikanmu. Nasihat itu selalu terpatri dalam benak Siska. Setelah lulus kuliah, ia bertemu Ridho, pria yang berbeda dari pria lain yang pernah ia kenal. Ridho tidak tertarik pada kekayaan Siska, melainkan pada kecerdasan dan kehangatan hatinya. Cinta mereka tumbuh, tulus dan sederhana. Ridho sering datang ke rumah Siska, bertemu dengan orang tuanya, dan mereka sangat menyukai Ridho. "Ridho, kamu itu anak yang baik," ayah Siska berkata suatu sore. "Jaga putri saya." "Ya, dia satu-satunya yang kami punya." "Tentu, Om. Saya janji," jawab Ridho dengan mata berbinar. Setelah menikah, Siska dan Ridho berencana untuk memulai hidup mandiri. Mereka ingin membeli rumah kecil dan membangun bisnis bersama. Namun, rencana itu harus tertunda. Kecelakaan tragis merenggut nyawa kedua orang tua Siska, meninggalkan Siska dalam duka yang mendalam. Saat itulah Bu Nur datang. Ia memeluk Siska, menangis seolah ia juga kehilangan anak. "Siska, nak, ibu tahu ini berat. Sekarang Ridho dan ibu adalah keluargamu. Ibu akan menjaga semua yang menjadi hakmu," katanya dengan suara yang meyakinkan. Siska, yang terlalu hancur untuk berpikir jernih, hanya bisa mengangguk. Ia menyerahkan semua urusan warisan kepada Bu Nur. "Ibu akan menjual semua aset dan properti. Uangnya akan kita simpan di bank. Sebagian kita jadikan modal usaha, sebagian lagi untuk biaya hidup kalian," jelas Bu Nur suatu hari. "Bagaimana dengan perhiasan Mama?" tanya Siska. "Itu juga harus dijual, nak. Nilainya sangat tinggi. Kita bisa gunakan untuk modal usaha yang lebih besar. Nanti kalau sudah sukses, kita beli lagi yang lebih bagus." Bu Nur tersenyum manis. Siska setuju. Ia percaya penuh pada ibu mertuanya. Ia memberikan seluruh perhiasan, termasuk kalung mutiara peninggalan neneknya, yang seharusnya hanya diwariskan dari ibu ke anak. "Ini ada surat kuasa dan beberapa dokumen yang harus kamu tanda tangani, Siska. Ini hanya formalitas saja, kok," kata Bu Nur, menyodorkan tumpukan kertas. Siska tidak membaca dokumen-dokumen itu dengan teliti. Ia terlalu percaya. Dengan air mata yang masih membasahi pipinya, ia membubuhkan tanda tangan di setiap lembar kertas. Ia bahkan tidak menyadari bahwa ia baru saja menandatangani surat-surat yang menyerahkan kendali penuh atas semua warisannya kepada Bu Nur. "Ini demi kebaikan kita, Siska. Jangan khawatir," kata Bu Nur, memeluk Siska erat. Tak lama setelah itu, Bu Nur dan keluarganya pindah ke rumah mewah yang kini mereka tempati. Mereka mengatakan bahwa rumah itu dibeli dari hasil keuntungan bisnis yang baru dirintis. Ridho dan Siska juga diajak tinggal di sana, namun di tempat yang berbeda. "Rumah utama itu tempat untuk tamu, nak. Kalian tinggal di belakang saja, lebih tenang dan privasi," kata Bu Nur saat itu. Siska dan Ridho tidak curiga. Mereka mengira itu hanya sementara. Tapi, sementara itu berlangsung selama 5 tahun. 5 tahun di mana Siska harus menjadi pembantu, mengurus rumah yang ia beli sendiri, dan melihat keluarganya hidup dalam kemewahan sementara ia dan anak-anaknya hidup dalam kesusahan. Siska mengingat semua itu dengan getir. Betapa bodohnya ia dulu. Ia terlalu percaya pada janji manis, terlalu naif untuk melihat niat busuk di balik senyum ramah. Air matanya menetes, membasahi bantal yang lusuh. Ia merasa seperti boneka yang dimainkan oleh Bu Nur. Kembali ke masa kini. Siska terbangun dari lamunannya saat merasakan Ridho bergerak. Ridho terbangun dan menatap Siska. "Kamu belum tidur?" tanya Ridho dengan suara serak. Siska menggeleng. "Aku tidak bisa. Aku hanya berpikir tentang semua yang terjadi." Ridho memeluknya. "Maafkan aku, Siska. Aku benar-benar minta maaf. Aku tahu aku salah. Aku seharusnya tidak pernah membiarkan ini terjadi." "Sudah,
Ridho, tidak ada gunanya meratapi masa lalu, kata Siska. Yang penting sekarang, kita harus bertindak. Aku tidak bisa membiarkan anak-anak kita terus hidup seperti ini. Aku tahu, Ridho mengangguk. Aku tidak akan lagi diam. Kita harus keluar dari sini. Kita harus menghadapi mereka. Siska melepaskan pelukan Ridho dan menatap matanya. Bukan hanya keluar, Ridho. Kita harus mendapatkan kembali apa yang menjadi hak kita. Aku harus mendapatkan kembali warisan orang tuaku. Aku tidak ingin ini hanya tentang uang, Ridho. Ini tentang harga diri, tentang keadilan. Ridho mengangguk mantap. Aku akan membantumu, Siska. Apapun yang terjadi. Siska tersenyum. Itu adalah senyum tulus pertama yang ia berikan pada Ridho dalam waktu yang lama. Aku butuh akses ke dokumen-dokumen keuangan Mama. Ridho terdiam sejenak. Ruang kerja Mama, dia selalu mengunci pintu. Dia tidak pernah membiarkan siapapun masuk. Dia sangat protektif dengan semua dokumennya. Aku tahu, Siska menghela napas. Tapi kita harus mencobanya. Mungkin ada kesempatan. Aku akan mencoba mengalihkan perhatiannya. Kita tunggu sampai dia lengah, Ridho berkata dengan tekad yang baru. Siska memegang tangan Ridho. Hangat. Kita akan melakukannya bersama-sama, Ridho. Jangan pernah takut lagi. Malam itu, di dalam gudang yang gelap, dua hati yang tadinya rapuh kini menyatu kembali. Mereka membuat janji untuk melawan. Janji yang akan mengubah segalanya. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi mereka tahu satu hal. Mereka akan berjuang bersama. Siska, sang wanita yang tadinya pasrah, kini telah menemukan kembali kekuatannya. Dan Ridho, sang pria yang tadinya pengecut, kini telah menemukan kembali keberaniannya. Pertarungan mereka akan segera dimulai, dan ini bukan hanya tentang membalas dendam, tetapi juga tentang merebut kembali hidup mereka yang telah dicuri. Pagi datang, membawa harapan baru. Siska bangun lebih awal, masih dengan tekad yang sama. Ia memandang Ridho yang masih terlelap, wajahnya terlihat lebih tenang dari biasanya. Malam tadi, setelah semua unek-unek dan janji terucap, sebuah ikatan baru terbentuk di antara mereka. Sebuah pondasi yang lebih kuat, dibangun di atas kejujuran dan keberanian. Siska mulai mengerjakan rutinitasnya seperti biasa, tetapi kali ini dengan tujuan yang berbeda. Ia tidak lagi membersihkan rumah dengan hati yang hampa, melainkan dengan mata yang waspada, mencari celah. Pagi ini, ia harus membersihkan gudang belakang, tempat yang selama ini menjadi penjara mereka. Sambil membersihkan tumpukan kardus tua dan barang-barang yang sudah tidak terpakai, Siska menemukan sebuah peti kayu kecil yang tersembunyi di bawah tumpukan karung goni. Peti itu terlihat usang dan berdebu, seolah sudah bertahun-tahun tidak tersentuh. Dengan rasa penasaran yang membuncah, Siska membukanya. Di dalamnya, ia menemukan beberapa dokumen penting milik mendiang ayahnya. Ada akta tanah, sertifikat kepemilikan saham, dan yang paling mencengangkan, sebuah map berisi surat-surat warisan yang asli. Tangannya gemetar saat membuka map itu. Di dalamnya, ada surat wasiat ayahnya yang menyatakan bahwa semua harta dan aset harus dikelola oleh Siska sendiri. Ayahnya telah menunjuk seorang notaris terpercaya untuk mengurus semua formalitas, dan surat itu berisi nomor kontak notaris tersebut. Siska membaca surat itu berulang kali, matanya berkaca-kaca. Ayahnya sudah menyiapkan semuanya, tetapi Siska yang terlalu naif telah menyerahkan segalanya kepada Bu Nur. Di bawah tumpukan dokumen itu, ada sebuah surat yang ditulis tangan oleh ayahnya. Surat itu ditujukan kepada Siska. Untuk putriku tersayang, Siska. Jika kamu menemukan surat ini, berarti kamu sedang berada dalam kesulitan besar. Ayah tahu, dunia ini kejam. Ada banyak serigala berbulu domba yang akan mencoba memanfaatkan kebaikan hatimu. Ayah sudah mengurus semua dokumen ini agar tidak ada yang bisa mengambil hakmu. Jangan pernah menyerahkan kendali atas warisanmu kepada siapapun, tidak peduli seberapa dekat hubunganmu dengannya. Warisan ini bukan hanya tentang uang, nak.
Ini adalah simbol kerja keras dan kepercayaan. Gunakan dengan bijak, dan jangan pernah biarkan orang lain merendahkanmu. Kamu adalah putriku, dan kamu adalah wanita yang kuat. Air mata Siska jatuh membasahi kertas itu. Ayahnya tahu. Ayahnya sudah memperingatkannya, tetapi Siska terlalu buta untuk melihat kebenaran. Ia meremas surat itu di tangannya, tekadnya kini mengeras. Ia tidak akan membiarkan kerja keras ayahnya sia-sia. Saat Siska sedang membaca surat itu, Ridho masuk. Ia melihat Siska menangis dan langsung mendekat. "Siska, ada apa?" tanyanya panik. Siska mengangkat surat itu. "Ridho, ayahku sudah tahu. Dia sudah mempersiapkan semuanya. Aku yang bodoh karena tidak membaca dokumen-dokumen ini." Ridho mengambil surat itu dan membacanya. Ekspresi wajahnya berubah, dari kebingungan menjadi kemarahan. "Mama, dia memalsukan semuanya? Dia menipumu, Siska?" Siska mengangguk. "Dan aku yang bodoh karena percaya." "Tidak, Siska. Kamu tidak bodoh. Kamu hanya terlalu baik. Mama yang licik." Ridho memeluk Siska erat. "Sekarang kita tahu apa yang harus kita lakukan. Kita punya bukti. Kita punya dasar untuk melawan mereka." "Aku tidak yakin." Siska ragu-ragu. "Ini hanya surat. Kita tidak punya bukti fisik. Bu Nur pasti sudah menyembunyikan semua dokumen asli. Tapi kita punya petunjuk." Ridho memegang map itu. "Di sini ada nama notaris. Kita bisa menghubunginya. Dia pasti tahu apa yang terjadi." Siska menghela napas. "Kamu benar. Kita harus menghubungi dia. Tapi bagaimana caranya? Kita tidak punya ponsel, dan Bu Nur pasti akan curiga." "Aku akan mencari cara. Aku akan menyelinap keluar saat Mama lengah. Aku akan pinjam ponsel salah satu pembantu," Ridho berkata dengan tekad. Siska menatap Ridho, matanya penuh harapan. "Ridho, kamu yakin?" "Aku tidak akan membiarkanmu berjuang sendirian lagi, Siska. Aku janji," jawab Ridho dengan suara tegas. Tiba-tiba, suara Bu Nur terdengar dari luar gudang. "Siska, sudah selesai belum? Jangan bermalas-malasan. Aku butuh bantuanmu di dapur." Ridho segera menyembunyikan map dan surat itu di bawah tumpukan karung goni. Siska mengangguk dan bergegas keluar. Di dapur, Bu Nur sedang menelepon. Suaranya terdengar girang. "Ya, Pak Danu. Tenang saja. Semua urusan dokumen sudah beres. Tidak akan ada yang tahu. Dan bisnis ini pasti menguntungkan. Uang miliaran rupiah sudah di depan mata." Siska berhenti, tangannya gemetar. Uang miliaran rupiah. Ia tahu itu adalah hasil dari keringat orang tuanya. Uang yang seharusnya menjadi miliknya. "Mama akan mengadakan pesta besar-besaran, Pak Danu. Perayaan kesepakatan bisnis kita. Saya akan mengundang semua orang penting. Biar mereka tahu, keluarga saya sudah sukses." Bu Nur tertawa puas. Siska menunduk, pura-pura sibuk memotong sayuran. Hatinya mencelos. Di luar, ia mendengar suara mobil-mobil mewah datang. Para tamu mulai berdatangan. Pesta besar yang disinggung Bu Nur akan segera dimulai. "Siska, cepat. Bawa piring-piring ini ke ruang makan. Jangan sampai ada yang jatuh," perintah Bu Nur. Siska membawa tumpukan piring dan berjalan ke ruang makan. Di sana, ia melihat pemandangan yang membuat hatinya perih. Semua keluarga besar Ridho sudah berkumpul, tertawa riang, berfoto-foto dengan pakaian yang sangat mewah. Tawa mereka terdengar seperti lonceng kematian bagi hati Siska. Ia melihat Ridho, yang berdiri di sudut ruangan, wajahnya terlihat gelisah. Siska menatapnya, mengangguk sedikit, seolah berkata, "Aku tahu, kita akan berjuang." Ridho membalasnya dengan anggukan, tekadnya sudah bulat. Siska kembali ke gudang setelah menyelesaikan tugasnya. Ia masuk ke dalam, melihat anak-anaknya yang masih tidur. Ia membelai wajah mereka satu persatu, air matanya jatuh. "Tenang,
"Nak, Mama akan berjuang untuk kalian," bisiknya. Ia mengambil ponsel bututnya yang sudah lama tidak terpakai. Sinyalnya sangat lemah, tapi ia akan mencoba. Dengan jari gemetar, ia mulai merekam. Bukan pesta, bukan kemewahan, tetapi suara dari ruang utama. Ia mendengar suara tawa Bu Nur, suara para tamu yang memuji kesuksesan keluarga Ridho. Ia juga mendengar percakapan yang lebih rinci tentang kesepakatan bisnis, tentang uang miliaran, dan tentang bagaimana mereka merendahkan keluarganya. "Ah, kita tidak perlu khawatir. Siska itu bodoh sekali. Dia tidak tahu apa-apa. Selama ini dia hanya seperti pelayan yang mengabdi pada kita." Suara salah satu bibi Ridho terdengar jelas. Siska menelan ludah. Hatinya sudah mati rasa terhadap penghinaan. Tetapi kali ini, ia akan menggunakannya sebagai senjata. Ia tidak akan membiarkan kata-kata itu menjadi angin lalu. Ia akan merekam semuanya. Ia akan mengumpulkan semua bukti, dan di saat yang paling tepat, ia akan membalas semua perlakuan keji ini. Di dalam gudang yang gelap, Siska menyusun rencananya. Ia bukan lagi wanita yang pasrah, melainkan seorang jenderal yang sedang menyusun strategi perang. Pertempuran besar akan segera dimulai, dan Siska tidak akan kalah. Langit mulai berubah jingga, seperti luka senja yang memudar. Di dalam gudang yang pengap, Siska menyelimuti anak-anaknya. Rara, anak sulungnya, memegangi perutnya. "Mama, aku lapar lagi." Siska mengusap kepala putrinya. "Tahan sebentar, sayang. Nanti Mama akan usahakan makanan untuk kalian." Di luar, suara musik mulai mengalun. Malam pesta telah tiba. Siska mengintip dari celah kecil di dinding gudang. Lampu-lampu taman menyala, mengubah halaman rumah menjadi lautan cahaya. Para tamu VIP berdatangan, mengenakan gaun malam dan setelan jas mewah. Siska bisa melihat para pria berjas hitam dengan dasi kupu-kupu dan para wanita dengan gaun-gaun gemerlap, perhiasan berkilauan di leher dan jari-jari mereka. Bu Nur berdiri di dekat pintu utama, menyambut setiap tamu dengan senyum paling ramah yang Siska pernah lihat. Perhiasan di lehernya, gelang di tangannya, dan anting-anting yang menggantung di telinganya, semuanya tampak baru. Siska mengenalinya. Itu adalah desain perhiasan yang ia tunjukkan kepada Bu Nur dari katalog milik mendiang ibunya. Siska tahu, perhiasan-perhiasan itu adalah replika yang dibuat dari uangnya sendiri. Ridho muncul di samping ibunya, terlihat kaku dalam setelan jasnya. Wajahnya pucat, matanya terus mencari-cari ke arah gudang. Siska melambaikan tangannya sedikit, memberi isyarat bahwa ia baik-baik saja. Suara musik semakin kencang, diselingi tawa dan percakapan. Siska kembali merekam. Ia tidak peduli jika rekamannya buram, yang penting ia bisa menangkap percakapan. Ponsel bututnya terasa panas di tangannya. Dari kejauhan, ia mendengar suara Bu Nur berbicara dengan seorang wanita parubaya. "Ah, Ibu Mira, terima kasih sudah datang. Bagaimana? Bisnis kita sangat menjanjikan, kan? Saya sudah bilang, proyek ini tidak akan mengecewakan." "Tentu saja, Bu Nur. Saya tidak pernah ragu. Saya juga mendengar proyek ini menggunakan modal yang sangat besar," jawab Ibu Mira. "Ya, betul sekali. Modal awal miliaran itu sebenarnya milik saya. Warisan dari mendiang suami saya." Bu Nur berbohong dengan lancar. "Hanya orang-orang dekat saja yang tahu. Saya tidak ingin terlalu mengumbarnya. Saya dan Ridho berhasil mengembangkannya dengan baik." Siska mendengarkan, giginya terkatup rapat. Darahnya mendidih. Ia mendengar nama orang tuanya disebut, ia mendengar kebohongan-kebohongan yang keluar dari mulut mertuanya. Ia menahan napas, menahan emosinya agar tidak meledak. Seorang wanita lain, Bibi Nila, menghampiri Bu Nur. "Bu Nur, pestanya megah sekali. Kamu benar-benar sukses." "Ya." "Tentu saja." Bu Nur tersenyum puas. "Kami bisa seperti ini berkat kerja keras dan sedikit keberuntungan." Ia melirik ke arah Siska yang bersembunyi. "Kami harus membuang sampah-sampah yang tidak berguna. Tidak ada tempat untuk orang-orang miskin di pesta ini." Hati Siska terasa teriris. Kata-kata Bu Nur menusuknya seperti belati. Ia tahu kata sampah
Dan orang-orang miskin, itu ditujukan kepadanya dan anak-anaknya. Ia merasa harga dirinya diinjak-injak. Tiba-tiba, ia mendengar suara Ridho. "Ma, apa tidak sebaiknya kita undang saja Siska dan anak-anak?" "Ridho, apa yang kamu bicarakan?" Bu Nur menatap Ridho tajam. "Jangan mempermalukan ibu. Mereka tidak pantas berada di sini. Lihat saja, mereka bahkan tidak punya baju yang layak. Mereka hanya akan merusak reputasi kita." "Tapi, Ma, tidak ada tapi-tapian. Kalau kamu tidak bisa bersikap profesional, lebih baik kamu kembali ke kamarmu," bentak Bu Nur. Ridho terdiam. Ia menunduk, wajahnya terlihat sedih dan malu. Siska melihat semua itu, hati kecilnya berteriak memanggil Ridho. "Ridho, bangkitlah." Pesta berlanjut, semakin meriah. Koki-koki terbaik menyajikan hidangan-hidangan mewah di atas meja prasmanan. Aromanya tercium hingga ke gudang, menggoda perut Siska yang keroncongan. Ia memejamkan mata, membayangkan bagaimana rasanya makan makanan yang lezat. Namun, ia harus segera tersadar dari lamunannya. Ia harus fokus. Saat pesta sedang ramai, seorang pelayan pria datang ke gudang dengan membawa baki berisi sisa makanan. "Ini, Nyonya Nur menyuruh saya mengantarkan ini untuk kalian," katanya sambil meletakkan baki di lantai. Siska melihat isinya, remah-remah kue, potongan buah yang sudah layu, dan beberapa sisa hidangan yang sudah dingin. Ia mengambil baki itu, mengucapkan terima kasih kepada pelayan. Anak-anaknya terbangun saat mencium aroma makanan. Mata mereka berbinar-binar. Siska menelan ludah, menahan air matanya. "Makan, nak. Jangan disisakan." Mereka makan dengan lahap, seolah itu adalah hidangan paling mewah di dunia. Siska menyuapi anak bungsunya, hatinya perih. Ia melihat Ridho di luar, melayani para tamu, sementara anak-anaknya makan sisa makanan. Pemandangan itu, kontras yang menusuk hati itu, membuat tekad Siska semakin kuat. Setelah anak-anaknya kenyang dan kembali tertidur, Siska menyalakan kembali ponselnya. Ia masih mendengar suara tawa, musik, dan percakapan. Ia mendengar Bu Nur berbicara dengan seorang pria yang ia duga adalah rekan bisnis utama mereka. "Jadi, kita sudah sepakat ya, Pak? Dokumen-dokumen sudah ditandatangani, dan dana sudah masuk. Mulai besok, kita akan mulai menjalankan proyek ini. Semua keraguan saya sudah hilang. Terlebih lagi, dengan modal yang fantastis ini, saya yakin kita akan meraih keuntungan miliaran," kata pria itu. "Tentu saja, Pak," jawab Bu Nur dengan bangga. "Saya sudah bilang, saya tidak main-main. Saya bahkan mengambil semua warisan dari putri saya untuk modal ini. Dia bodoh sekali, tidak tahu apa-apa. Saya bahkan memalsukan tanda tangannya. Dia tidak akan pernah bisa membuktikan apapun." Siska terhenyak. Tangannya gemetar. Ia tidak menyangka Bu Nur akan sebodoh itu, mengakui kejahatannya di hadapan orang lain. Ia merasa pusing, nafasnya tercekat. Rasa sakit di hatinya melebihi rasa lapar di perutnya. Ia harus melakukan sesuatu. Malam ini, saat mereka semua sedang lengah, ia harus mendapatkan bukti yang lebih kuat. Ia harus mencari cara untuk masuk ke ruang kerja Bu Nur. Ia menatap kunci yang menggantung di balik pintu. Ridho harus membantunya. Siska memutuskan untuk bertindak. Ia tidak akan menunggu lagi. Ini adalah waktu yang tepat. Ia akan keluar dari gudang ini, tidak sebagai budak, melainkan sebagai seorang pejuang yang siap merebut kembali hidupnya. Pesta yang sedang meriah itu akan segera menjadi panggung baginya untuk membongkar semua kebohongan dan sandiwara yang telah berjalan selama 5 tahun. Sebuah panggung yang akan mengubah hidupnya selamanya. Kegelapan gudang terasa lebih akrab dari biasanya. Di luar, pesta masih bergemuruh, namun suara itu kini terdengar seperti lolongan hampa di telinga Siska. Ia memandangi anak-anaknya yang tertidur lelap, wajah polos mereka menjadi bahan bakar tekadnya. Kata-kata Bu Nur yang menusuk, pengakuan tentang pemalsuan tanda tangan, dan tawa meremehkan keluarga besar. Semua itu berputar di benaknya seperti film horor yang terus diputar ulang. "Aku harus bertindak sekarang," bisik Siska pada dirinya sendiri. Ia memeriksa ponsel bututnya,
baterainya hampir habis. Rekaman percakapan Bu Nur dengan rekan bisnisnya sudah tersimpan dengan aman, tetapi itu tidak cukup. Ia butuh bukti fisik, dokumen-dokumen yang bisa membuktikan semua kejahatan itu. Rencana yang ia susun sebelumnya kini harus diwujudkan. Ridho masuk ke gudang, wajahnya tampak lelah. "Siska, aku tidak tahan lagi," katanya dengan suara berbisik. "Aku merasa seperti orang munafik. Aku ada di sana, makan dan tertawa bersama mereka, sementara kalian di sini makan sisa-sisa." "Aku tahu," Siska membalas, suaranya tenang. "Tapi kita tidak punya pilihan lain. Ridho, aku butuh bantuanmu sekarang. Aku harus masuk ke ruang kerja Mama." Mata Ridho membulat. "Ruang kerja? Siska, itu tidak mungkin. Pintu itu selalu dikunci." "Aku tahu, tapi hanya kamu yang bisa masuk. Ridho, kamu tahu cara mengelabui Mama. Kamu bisa mengambil kunci cadangan atau memancingnya keluar sebentar." Ridho menimbang-nimbang. Ada ketakutan di matanya, tetapi juga ada tekad yang sama kuatnya. "Baiklah, aku akan mencoba. Aku akan pura-pura sakit. Mama pasti akan datang melihatku." "Bagus," Siska mengangguk. "Dan saat dia pergi, aku akan menyusup masuk. Kamu harus mengalihkan perhatian semua orang." Rencana mereka sederhana, tetapi berisiko tinggi. Jika mereka tertangkap, konsekuensinya bisa fatal. Namun, Siska dan Ridho sama-sama tahu, ini adalah satu-satunya kesempatan mereka. Mereka berdua tidak lagi memiliki apa-apa untuk dipertaruhkan selain harga diri mereka. Ridho kembali ke ruang pesta. Ia mengambil napas dalam-dalam, mengumpulkan keberaniannya. Ia mendekati Bu Nur, wajahnya dibuat sepucat mungkin. "Mama," panggilnya lirih, memegangi perutnya. "Perutku sakit sekali, Ma. Sepertinya aku keracunan." Bu Nur menoleh, wajahnya penuh kekhawatiran. "Apa? Keracunan? Kamu makan apa? Apa yang terjadi?" "Aku tidak tahu, Emma. Mungkin makanan yang tadi. Rasanya sangat mual." Para tamu mulai memperhatikan. Bu Nur, yang tidak ingin reputasinya tercoreng, segera mengambil alih kendali. "Tidak apa-apa, Ridho. Jangan khawatir. Mungkin hanya masuk angin. Ibu akan buatkan teh herbal. Kamu tunggu di kamar saja." Bu Nur bergegas ke dapur, meninggalkan Ridho sendirian. Saat itulah, Ridho melihat kunci cadangan ruang kerja ibunya yang tergeletak di atas meja. Ia menyambar kunci itu dengan cepat, menyembunyikannya di balik jasnya, dan segera kembali ke kamar. Ia tidak bisa memberikan kunci itu pada Siska, karena Siska tidak diizinkan keluar dari gudang. Ia harus mencari cara lain. Sementara itu, Siska menunggu di gudang. Jantungnya berdebar kencang. Setelah 15 menit berlalu, Ridho kembali dengan wajah panik. "Siska, ini gawat. Mama mengambil kunci ruang kerjanya." "Aku tidak bisa mengambilnya," bisik Ridho. Siska tertegun. Rencananya gagal. Namun, Ridho melanjutkan, "Tapi aku melihat kunci lain. Kunci gudang. Mama meletakkannya di samping kunci ruang kerjanya. Aku ambilkan untukmu. Ini kuncinya, Siska." Ia menyerahkan kunci itu. Siska menatapnya, bingung. "Ridho, kunci ini untuk apa?" "Kunci gudang, Siska. Kunci gudang," Ridho berbisik. "Mama menyimpannya di sana. Ini kesempatanmu. Cepat, Siska. Mereka semua ada di pesta." Siska mengangguk. Ia tidak menyangka rencana akan berubah secepat ini. Ia mengambil kunci itu, lalu bergegas keluar dari gudang. Suara musik dan tawa riuh memenuhi udara. Siska menyelinap di antara bayang-bayang, bergerak cepat dan tanpa suara, seolah ia adalah hantu di rumahnya sendiri. Ia tiba di depan pintu ruang kerja Bu Nur. Pintu itu terkunci. Siska menghela napas. Ia harus mencari cara. Ia melihat ke sekeliling, dan matanya tertuju pada sebuah jendela kecil di samping pintu. Jendela itu terbuka sedikit. Siska tersenyum. Dengan hati-hati, ia mendorong jendela itu, dan masuk ke dalam ruangan. Bau parfum dan debu memenuhi udara. Di dalamnya,
Ia melihat tumpukan dokumen-dokumen dan buku-buku tebal. Di sudut ruangan, ada brankas kecil. Siska berjalan mendekat ke meja kerja Bu Nur. Di sana, ia menemukan map berwarna merah dengan tulisan, "Dokumen penting," di atasnya. Ia membukanya, dan di dalamnya, ia menemukan dokumen-dokumen yang ia cari. Salinan surat warisan yang ia tanda tangani dulu, di mana namanya sudah dicoret dan diganti dengan nama Bu Nur. Akta-akta tanah yang ia jual, kini atas nama Bu Nur. Bukti-bukti transfer uang ke rekening Bu Nur, dengan tanda tangan Siska yang dipalsukan dengan sangat rapi. Ada juga surat perjanjian bisnis yang modalnya adalah uang hasil penjualan perhiasan dan warisan Siska. Ia tidak berhenti di situ. Ia melihat sebuah buku catatan di samping dokumen-dokumen itu. Ia membukanya dan menemukan tulisan tangan Bu Nur yang rapi. Bu Nur mencatat semua pengeluaran dan pemasukan, dan di setiap catatan, ada detail tentang bagaimana ia memanipulasi uang warisan Siska. Tiba-tiba, ia mendengar langkah kaki di luar. Siska panik, ia segera menyembunyikan map dan buku catatan itu di balik bajunya. Ridho harus mengalihkan perhatian mereka. Siska menyelinap keluar dari jendela. Ia berlari sekencang-kencangnya ke arah gudang, jantungnya berdebar tak karuan. Ia hampir sampai, ketika ia menabrak seseorang. "Siska, apa yang kau lakukan di sini?" Itu Bibi Nila, yang baru saja keluar dari toilet. Siska membeku. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Bibi Nila melihat ke arah belakang, lalu kembali ke Siska, matanya menyipit. "Dari mana saja kamu? Bukankah kamu seharusnya di gudang?" Siska tidak menjawab. Ia hanya berdiri, tegang. Aku hanya ingin mengambil air minum," jawabnya gagap. "Air minum? Di jam segini? Jangan bohong, Siska. Kamu pasti mencuri sesuatu." Bibi Nila memanggil Ridho. "Ridho, kesini. Istrimu ini sepertinya habis mencuri sesuatu dari ruang kerja ibumu." Siska panik. Ia tidak menyangka akan terpojok seperti ini. Ridho datang. Wajahnya terlihat bingung. "Ada apa, Bey?" "Istrimu ini, dia keluar dari gudang. Aku curiga dia habis mencuri sesuatu." Siska menatap Ridho, matanya memohon pertolongan. Ridho mengangguk. Ia mengerti. Ia harus bertindak sekarang. "Bibi, jangan asal menuduh. Siska tidak mencuri apa-apa," Ridho membela. "Kalau tidak, kenapa dia panik seperti itu?" "Dia hanya takut, Bey. Dia tidak biasa keluar dari gudang. Dia khawatir ketahuan Mama." Ridho berbohong. Bibi Nila mendengus. "Aku tidak percaya. Kalian berdua pasti menyembunyikan sesuatu. Aku akan laporkan ini ke Bu Nur." Bibi Nila berbalik untuk pergi. Ridho menatap Siska, matanya mengatakan, "Ini adalah kesempatan kita." Siska mengangguk. Ia tidak akan membiarkan kesempatan ini terlewat begitu saja. Ia tidak akan lari. Ia akan menghadapi mereka. Ia memegang map dan buku catatan itu dengan erat. Kekuatannya kini ada di genggamannya. Ia tidak lagi takut, dan ia tidak akan membiarkan siapapun menghentikannya. Pertarungan kini sudah dimulai. Wajah Bibi Nila memerah, matanya menyipit penuh kecurigaan. Siska berdiri tegak, membiarkan Ridho berbicara. Ridho, untuk pertama kalinya, tidak mundur. Ia mengambil langkah maju, menghalangi pandangan Bibi Nila. "Bibi, Siska tidak mencuri apa-apa. Dia hanya merasa pengap di gudang. Dia hanya ingin menghirup udara segar." Ridho mencoba meyakinkan, nadanya terdengar tegas namun tetap hormat. "Halah, Ridho, jangan bodoh. Ibu tahu betul kelakuan istrimu itu. Berikan padaku apa yang kau sembunyikan." Bibi Nila mencoba menarik Siska, tapi Ridho menghalangi. "Bibi, jangan menyentuh istriku. Dia tidak bersalah. Aku yang menyuruhnya keluar." Ridho meninggikan suaranya. Keributan kecil itu menarik perhatian beberapa tamu. Mereka mulai berbisik-bisik, menatap Ridho, Siska, dan Bibi Nila secara bergantian. Bu Nur muncul dari kerumunan, wajahnya penuh amarah. "Ada apa ini? Ridho, Siska, kenapa kalian ribut di sini?" "Ma, ini Bibi Nila. Dia menuduh Siska mencuri.
Ridho menjelaskan dengan cepat. Siska? Mencuri? Bu Nur melirik Siska dengan tatapan meremehkan. Tentu saja. Apalagi yang bisa diharapkan dari orang miskin sepertinya. Ia menatap Siska dengan jijik. Apa yang kau curi? Dokumen-dokumenku? Uang? Perhiasan? Siska tidak menjawab. Ia menatap Bu Nur, matanya dipenuhi dengan api kebencian yang selama ini terpendam. Ia sudah memegang bukti, dan ia tidak akan lagi diam. Ia akan melancarkan serangannya. Tidak, Bu. Siska tidak mencuri apa-apa. Ridho membela. Siska tidak akan pernah melakukan itu. Aku tidak butuh pembelaan darimu, Ridho. Bu Nur membentak. Aku tahu Siska. Dia licik. Dia pasti mencari celah untuk mengambil kembali apa yang tidak pantas dia miliki. Tiba-tiba, seorang tamu VIP, seorang pria berjas mahal, datang menghampiri mereka. Ada apa, Bu Nur? Ini pesta, bukan tempat untuk membuat keributan. Bu Nur tersenyum canggung. Tidak ada apa-apa, Pak. Hanya sedikit masalah keluarga. Maafkan kami. Pria itu melirik Siska, lalu ke Ridho. Siska bisa melihat kebingungan di matanya. Saya tidak tahu kalau anak dan menantu Anda diperlakukan seperti ini, Bu Nur. Bu Nur kaget. Apa yang Anda maksud, Pak? Mereka tinggal di gudang belakang karena, mereka merasa lebih nyaman di sana. Siska tidak bisa menahan diri lagi. Ia sudah muak dengan kebohongan-kebohongan itu. Tidak, Pak. Saya dan anak-anak saya tidak tinggal di gudang belakang karena nyaman. Kami tinggal di sana karena ibu mertua saya mengurung kami, memperlakukan kami seperti budak, dan menuduh saya miskin padahal semua kekayaan yang ada di sini adalah milik saya. Katanya, suaranya menggelegar di tengah keramaian. Semua orang terkejut. Tawa terhenti, musik perlahan meredup. Semua mata kini tertuju pada Siska. Ridho memegang tangan Siska, memberinya kekuatan. Bu Nur melangkah maju, wajahnya memerah. Siska, kau sudah gila, ya? Jangan memfitnahku. Aku tidak memfitnah, Siska menggeleng. Aku hanya mengatakan kebenaran. Pesta ini, rumah ini, semua kekayaan yang kalian pamerkan, itu semua dari warisan orang tuaku. Omong kosong. Kau tidak punya bukti apa-apa. Bu Nur tertawa. Tawa yang terdengar sangat gugup. Siska tersenyum sinis. Ibu yakin? Ia merogoh ke dalam baju lusuhnya dan mengeluarkan sebuah map merah. Ini adalah bukti bahwa semua yang saya katakan adalah benar. Ia membuka map itu dan mengeluarkan dokumen-dokumen yang ia temukan di ruang kerja Bu Nur. Ia memegang akta-akta tanah, surat-surat warisan yang dipalsukan, dan yang paling penting, buku catatan Bu Nur. Ini, kata Siska, mengangkat buku catatan itu. Ini adalah buku catatan ibu. Di dalamnya, ada semua catatan tentang bagaimana ibu menjual semua warisan saya, perhiasan ibu saya, dan memanipulasi tanda tangan saya. Ibu bahkan mencatat dengan rinci bagaimana ibu menggunakan uang itu untuk membeli semua aset-aset ini, dan bagaimana ibu berbohong kepada saya. Para tamu berbisik-bisik, pandangan mereka beralih dari Siska ke Bu Nur. Pria VIP itu mengambil dokumen itu, membacanya dengan teliti. Ia menggeleng-gelengkan kepalanya. Bu Nur panik. Itu palsu. Semua itu palsu. Siska yang memalsukannya. Ia menunjuk Siska dengan jari gemetar. Aku memalsukannya. Siska menatap Bu Nur dengan tajam. Apakah aku juga memalsukan suara ibu? Ia menyalakan ponsel bututnya dan menyambungkan ke speaker. Rekaman percakapan Bu Nur dengan rekan bisnisnya terdengar jelas, memenuhi seluruh ruangan. Uang miliaran ini, saya mengambil semua warisan dari putri saya untuk modal ini. Dia bodoh sekali, tidak tahu apa-apa. Saya bahkan memalsukan tanda tangannya. Dia tidak akan pernah bisa membuktikan apapun. Suara Bu Nur yang lantang dan penuh kesombongan itu memenuhi udara. Semua mata terbelalak. Para tamu saling pandang, rasa jijik dan terkejut terpancar di wajah mereka. Bu Nur berdiri mematung, wajahnya pucat pasi. Ia tidak menyangka Siska akan memiliki rekaman itu. Ia melirik Ridho, matanya meminta pertolongan.
Ridho, yang selama ini hanya diam, mengambil alih mikrofon. Ia menatap ibunya, matanya dipenuhi dengan kekecewaan. "Mama, kenapa Mama melakukan ini?" Suaranya bergetar. Bu Nur hanya bisa menunduk, tidak bisa menjawab. "Mama menipu kami," lanjut Ridho. Suaranya kini terdengar lebih tegas. "Mama memalsukan tanda tangan istriku. Mama menjual warisan istriku untuk kepentinganmu sendiri. Dan Mama memperlakukan istri dan anak-anakku seperti budak." Para tamu mulai meninggalkan pesta, satu persatu. Mereka tidak ingin terlibat dalam skandal ini. Beberapa rekan bisnis Bu Nur datang menghampiri, menatapnya dengan tatapan jijik. "Jadi, ini cara Anda berbisnis, Bu Nur? Menipu orang lain?" kata pria VIP itu dengan nada dingin. "Saya tidak akan bekerja sama dengan orang seperti Anda." Pria itu berbalik pergi, dan diikuti oleh semua rekannya. Pesta yang tadinya meriah, kini berubah menjadi panggung sandiwara yang menyedihkan. Bu Nur berdiri sendirian, dikucilkan oleh semua orang yang selama ini ia banggakan. Ridho memegang tangan Siska. "Sudah cukup, Siska. Semua orang sudah tahu kebenarannya. Kita harus pergi." Siska mengangguk. Ia melirik Bu Nur untuk terakhir kalinya. Wanita yang dulunya ia anggap sebagai ibu, kini tidak lebih dari seorang penipu. Ia sudah mendapatkan keadilan yang ia inginkan. "Tidak, Siska. Kau tidak bisa pergi." Bu Nur berteriak. "Kau tidak bisa meninggalkanku. Kau adalah pelayan di sini. Jangan pernah berharap bisa keluar dari sini." Siska tersenyum. Senyum kemenangan yang tulus. "Tidak, Bu. Saya bukan pelayan. Saya adalah nyonya rumah ini. Dan sekarang, saya akan merebut kembali apa yang menjadi hak saya." Ia memegang tangan Ridho, dan mereka berdua berjalan pergi, meninggalkan Bu Nur dan keluarganya yang tercengang. Mereka meninggalkan gudang, meninggalkan rumah itu, meninggalkan semua kenangan pahit yang pernah ada. Mereka berjalan menuju kebebasan, menuju babak baru dalam hidup mereka yang penuh dengan harapan dan kebahagiaan. Di bawah sorot lampu jalan, Siska dan Ridho berjalan menjauh dari rumah megah itu. Di belakang mereka, suara-suara sumbang masih terdengar, bisikan-bisikan malu dan panik dari keluarga yang tadinya berpesta pora. Siska memeluk Ridho, tubuhnya masih gemetar, bukan karena takut, melainkan karena adrenalin yang meluap. Ia akhirnya melakukan apa yang tidak pernah ia sangka bisa ia lakukan. "Kita mau kemana sekarang, Siska?" Ridho bertanya, suaranya terdengar lega sekaligus bingung. "Kita akan ke rumah temanku, Vira," jawab Siska. "Dia sudah tahu semua ceritanya. Dia akan membantu kita." Ridho mengangguk. Ia tidak bertanya lagi. Ia hanya berjalan, tangannya menggenggam erat tangan Siska, seolah takut Siska akan menghilang. Malam itu, di jalan yang sepi, Ridho akhirnya bisa bernapas lega. Ia tidak lagi harus bersembunyi di balik bayang-bayang ibunya. Ia tidak lagi harus menahan rasa bersalahnya. Sesampainya di rumah Vira, Siska disambut dengan pelukan hangat. Vira, sahabat lamanya, telah menunggu mereka. "Siska, aku bangga padamu," bisik Vira. "Kamu berani sekali." Siska tersenyum. "Ini semua berkat Ridho, Vir. Dia yang membantuku." Ridho merasa malu. "Aku tidak melakukan apa-apa. Siska yang berani." "Jangan begitu, Ridho," kata Vira. "Aku tahu kamu juga pasti menderita. Aku tahu kamu pasti butuh keberanian yang besar untuk melawan ibumu sendiri." Mereka masuk ke dalam rumah. Vira sudah menyiapkan makan malam. Makanan hangat yang sederhana, tapi terasa seperti hidangan termewah di dunia bagi Siska dan Ridho. Mereka makan dengan lahap. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, mereka bisa makan tanpa rasa takut atau malu. Setelah makan, Vira membantu Siska memindahkan anak-anak yang sudah terlelap di mobil. Ia menidurkan mereka di kamar tamu, dengan selimut tebal dan bantal empuk. Sebuah kemewahan yang tidak pernah mereka rasakan selama ini. Siska dan Ridho duduk di ruang tamu, di depan perapian yang menyala. Kehangatan api terasa menenangkan. Siska mengeluarkan map merah dan buku catatan dari balik bajunya. "Ini, Ridho,
Semua bukti yang kita butuhkan ada di sini. Ridho mengambilnya, matanya menelusuri setiap tulisan dan angka. Ia melihat bukti-bukti itu dengan wajah yang tak bisa didefinisikan. Campuran amarah, kekecewaan, dan penyesalan. "Mama, dia benar-benar melakukan ini," bisiknya. "Dia memalsukan tanda tanganmu, Siska. Dia bahkan mencatatnya dengan rinci di buku ini. Semua warisanmu, semua yang ayahmu tinggalkan, dia ambil semuanya." Siska mengangguk. "Aku sudah tahu, Ridho. Aku sudah tahu sejak awal. Tapi aku tidak punya bukti. Sekarang, kita punya." Mama bilang ini semua demi masa depanku. Tapi dia hanya menipu kita." Ridho menunduk, air mata membasahi pipinya. "Aku bodoh sekali, Siska. Aku membiarkanmu dan anak-anakku menderita selama 5 tahun. Maafkan aku." Siska memegang tangannya. "Aku sudah memaafkanmu, Ridho. Ini bukan salahmu. Ini salah Mama. Dia yang membuat kita terjebak dalam situasi ini. Tapi aku seharusnya melindungimu. Aku seharusnya tidak membiarkan ini terjadi." Ridho terisak. "Kamu sudah melakukannya, Ridho. Kamu sudah melindungiku." Siska tersenyum. "Malam ini, kamu berdiri di sisiku. Kamu membantuku melawan Mama. Itu sudah lebih dari cukup." Mereka berpelukan. Semua penyesalan dan penderitaan selama 5 tahun terakhir terasa seperti terangkat dari bahu mereka. Malam itu, mereka tidak hanya menemukan kebenaran, tetapi juga menemukan kembali satu sama lain. Ikatan mereka, yang sempat retak, kini menyatu kembali. Keesokan harinya, Siska dan Ridho mulai menyusun rencana. Mereka menghubungi notaris yang disebutkan dalam surat ayahnya. Notaris itu, Bapak Danu, sangat terkejut. "Siska? Nona Siska?" Suaranya di telepon terdengar tidak percaya. "Saya pikir Anda sudah lama meninggal, Nona. Ibu Nur bilang Anda dan suami meninggal dalam kecelakaan." "Tidak, Pak. Saya baik-baik saja," Siska menjawab, menahan napasnya. "Pak, saya ingin bertanya. Apakah Bapak yang mengurus semua dokumen warisan orang tua saya?" "Tentu saja, Nona. Saya sudah dipercaya oleh ayah Anda sejak lama. Ayah Anda sudah menyiapkan semua dokumennya dengan sangat rapi. Tidak ada yang bisa mengambil hak Anda. Tapi, saya mendengar dari Ibu Nur bahwa Anda menjual semuanya." "Itu tidak benar, Pak. Ibu Nur yang memalsukan tanda tangan saya dan menjual semuanya. Saya punya buktinya," kata Siska. Suaranya bergetar. Pak Danu terdiam. "Kalau begitu, saya akan bantu, Nona. Saya akan bantu Anda mengambil kembali apa yang menjadi hak Anda." Siska dan Ridho bertemu dengan Pak Danu di kantornya. Mereka menunjukkan semua bukti, mulai dari dokumen-dokumen yang dipalsukan, buku catatan Bu Nur, hingga rekaman suara. Pak Danu menatap mereka dengan tatapan yang penuh iba. "Saya tidak menyangka, Nona, Ibu Nur sekejam ini," katanya. "Dia memang kejam, Pak," jawab Siska. "Dia mengambil semua yang saya miliki. Dia membuat saya hidup dalam kemiskinan." Pak Danu menghela napas. "Baiklah, saya akan membantu Anda. Saya akan menghubungi pengacara saya. Kita akan ajukan gugatan ke pengadilan. Kita akan tuntut mereka atas penipuan dan penggelapan dana." Siska dan Ridho tidak bisa berkata-kata. Mereka hanya saling berpandangan, air mata haru mengalir di pipi mereka. Setelah sekian lama, akhirnya ada cahaya di ujung terowongan. Akhirnya, ada orang yang percaya pada mereka. Di sisi lain, di rumah megah itu, suasana sudah tidak lagi meriah. Pesta telah bubar. Bu Nur dan keluarganya duduk di ruang tamu. Wajah mereka pucat pasi. Telepon mereka berdering terus-menerus. Rekan-rekan bisnis yang tadinya memuji-muji mereka, kini menelepon untuk membatalkan semua kesepakatan. "Mama, ini bagaimana?" tanya Bibi Nila dengan panik. "Semua orang membatalkan kerjasama. Mereka bilang, reputasi kita sudah hancur." Bu Nur tidak menjawab. Ia hanya duduk, memegangi kepalanya yang pusing. "Siska, dia tidak akan bisa melakukan apa-apa. Dia tidak akan bisa menjebloskan kita ke penjara.
Kita punya kuasa. Tapi kita tidak punya uang lagi, Ma. Uang di bank sudah kita gunakan untuk modal usaha, Ridho memberitahu. Bu Nur menampar Ridho. Diam kamu. Ini semua salahmu. Kalau saja kamu tidak membawa Siska ke sini, ini tidak akan terjadi. Ridho menatap ibunya dengan kecewa. Tidak, Ma. Ini bukan salahku. Ini salahmu. Kamu yang serakah. Kamu yang rakus. Dan sekarang, kamu harus menerima konsekuensinya. Ridho berjalan pergi, meninggalkan ibunya dan seluruh keluarganya dalam kepanikan. Ia tidak lagi peduli. Ia sudah memilih jalannya sendiri. Ia sudah memilih untuk berdiri di sisi Siska, di sisi istri dan anak-anaknya. Di sisi lain, Siska dan Ridho sudah memulai babak baru dalam hidup mereka. Mereka tidak lagi hidup dalam ketakutan. Mereka tidak lagi hidup dalam kemiskinan. Mereka sudah memulai perlawanan, dan mereka tidak akan berhenti sampai keadilan benar-benar ditegakkan. Babak baru ini tidak akan mudah, tetapi mereka sudah berjanji, mereka akan melaluinya bersama-sama. Beberapa hari berlalu bagai badai yang tenang. Siska dan Ridho tinggal di rumah Vira, menunggu proses hukum berjalan. Mereka mengisi waktu dengan merencanakan masa depan, merawat anak-anak, dan sesekali melihat berita tentang skandal yang menimpa keluarga Ridho. Berita itu menyebar cepat, seperti api di padang rumput kering. Semua orang membicarakan kebohongan Bu Nur. Reputasi keluarga Ridho yang tadinya terhormat, kini hancur lebur. Di suatu sore, Siska dan Ridho menerima telepon dari pengacara Pak Danu. Sidang akan segera dimulai. Mereka diminta untuk datang ke pengadilan untuk memberikan kesaksian. Jantung Siska berdebar kencang. Ini bukan hanya tentang uang, ini tentang harga diri. Ini adalah pertarungan terakhir. Siska, aku akan datang bersamamu, kata Ridho, tangannya menggenggam tangan Siska. Aku tidak akan membiarkanmu menghadapi mereka sendirian. Siska mengangguk, matanya berkaca-kaca. Aku tahu, Ridho. Aku tidak takut lagi. Mereka tiba di pengadilan, ruangan itu penuh sesak. Ada wartawan, ada para kerabat Ridho yang datang untuk melihat, dan di kursi terdakwa, duduk Bu Nur dan beberapa anggota keluarga yang ikut terlibat. Wajah mereka pucat pasi, tatapan mereka kosong. Saat Siska masuk, semua mata tertuju padanya. Ia mengenakan gaun sederhana, tetapi ia berdiri dengan kepala tegak, aura kepercayaan diri terpancar dari dirinya. Ia bukan lagi wanita yang pasrah, melainkan seorang pejuang. Ridho berjalan di sisinya, dengan tegap. Ia tidak lagi menunduk, ia tidak lagi menyembunyikan wajahnya. Ia adalah Ridho yang dulu, yang Siska kenal dan cintai. Ma, ini semua salahmu, bisik Ridho kepada Bu Nur saat mereka melewatinya. Bu Nur tidak menjawab. Ia hanya menatap Ridho, matanya penuh kekecewaan. Sidang dimulai. Pengacara Pak Danu membacakan semua tuduhan. Penipuan, penggelapan dana, pemalsuan tanda tangan. Suaranya menggelegar di seluruh ruangan. Siska mendengarkan, hatinya bergetar. Nyonya Siska, tolong berikan kesaksian Anda, kata hakim. Siska maju ke depan. Ia menatap Bu Nur, matanya dipenuhi dengan kepedihan. Yang mulia, saya tidak tahu harus mulai dari mana. 5 tahun yang lalu, saya kehilangan orang tua saya. Dalam kesedihan, saya percaya penuh pada ibu mertua saya. Saya memberikan semua warisan orang tua saya kepadanya untuk dikelola. Ia menceritakan semuanya, dari awal hingga akhir. Tentang bagaimana ia menyerahkan semua perhiasannya, bagaimana ia dipaksa menandatangani dokumen-dokumen yang tidak ia mengerti, bagaimana ia dan anak-anaknya diperlakukan seperti budak, dan bagaimana ia menemukan bukti-bukti kejahatan mereka. Mereka mengurung kami di gudang belakang, kata Siska, suaranya tercekat. Mereka memberi kami makan sisa-sisa, sementara mereka berpesta pora dengan uang yang seharusnya menjadi milik saya. Ruangan itu hening. Beberapa orang terlihat meneteskan air mata. Ridho, yang duduk di sisinya, memegang tangannya. Ia mengangguk, memberinya kekuatan. Kami juga memiliki bukti, Yang Mulia, kata pengacara Siska. Ini adalah buku catatan Nyonya Nur, di mana ia mencatat semua kejahatannya. Dan ini,
adalah rekaman suara di mana ia mengakui semua kejahatannya. Ia menyerahkan buku catatan itu kepada hakim. Ia kemudian menyalakan rekaman suara. Suara Bu Nur yang lantang dan penuh kesombongan terdengar di seluruh ruangan. Uang miliaran ini, saya mengambil semua warisan dari putri saya untuk modal ini. Dia bodoh sekali, tidak tahu apa-apa. Saya bahkan memalsukan tanda tangannya. Dia tidak akan pernah bisa membuktikan apapun. Suara Bu Nur yang lantang dan penuh kesombongan itu memenuhi udara. Ia duduk di sana, wajahnya pucat pasi. Ia tidak bisa lagi menyangkal. Hakim menatap Bu Nur. "Nyonya Nur, apakah Anda memiliki pembelaan?" Bu Nur tidak bisa menjawab. Air matanya mengalir di pipinya. Ia menunduk, tidak bisa menatap mata siapapun. Tiba-tiba, Bibi Nila, yang duduk di samping Bu Nur, berdiri. "Yang mulia, saya ingin memberikan kesaksian." Semua orang terkejut. Bu Nur menatap Bibi Nila, matanya memohon agar ia tidak berbicara. Tapi Bibi Nila tidak peduli. Ia sudah muak dengan kebohongan Bu Nur. "Yang mulia, saya tahu semua yang terjadi," katanya. "Saya juga menikmati uang itu. Tapi saya tidak tahu kalau itu semua hasil penipuan." Bu Nur bilang itu semua adalah hasil kerja kerasnya. Tapi sekarang saya tahu, itu semua bohong. Dan Anda tahu, kenapa saya berani bersaksi? Karena saya sudah muak. Saya muak dengan kebohongan. Saya muak dengan sandiwara ini. Bu Nur membuat kami semua terlibat dalam kejahatannya. Dia mengambil semua yang menjadi hak Siska, dan dia memperlakukannya seperti binatang. Bu Nur menangis terisak. Ia tidak menyangka Bibi Nila akan mengkhianatinya. Hakim mengangguk. "Terima kasih atas kesaksian Anda, Nyonya." Ia kemudian menatap Ridho. "Tuan Ridho, apakah Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan?" Ridho berdiri. Ia menatap ibunya, matanya dipenuhi dengan kesedihan. "Yang mulia, saya tidak tahu harus berkata apa. Saya merasa sangat bersalah. Saya tahu saya seharusnya tidak membiarkan ini terjadi. Saya terlalu takut pada ibu saya. Tapi sekarang, saya sadar. Saya harus berdiri di sisi istri dan anak-anak saya. Saya harus membela mereka. Saya tidak peduli apa yang akan terjadi pada saya. Saya hanya ingin keadilan ditegakkan." Ruangan itu hening. Hakim menghela napas. "Baiklah. Setelah mendengarkan semua kesaksian dan bukti, saya akan memberikan putusan." Semua orang menahan napas. Berdasarkan bukti-bukti yang ada, Nyonya Nur dan para terdakwa dinyatakan bersalah atas penipuan dan penggelapan dana. Mereka harus mengembalikan semua warisan dan aset-aset yang mereka miliki kepada Nyonya Siska. Dan mereka harus menjalani hukuman penjara sesuai dengan hukum yang berlaku. Suara palu hakim terdengar, mengakhiri semua sandiwara. Ruangan itu dipenuhi dengan bisikan-bisikan. Bu Nur pingsan di kursi terdakwa. Para pengawal segera datang dan membawanya pergi. Siska menatap Ridho. Air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. "Kita menang, Ridho." Ridho tersenyum. "Kita menang, Siska." Mereka berpelukan di tengah keramaian. Mereka tidak peduli dengan orang-orang yang melihat. Mereka hanya peduli dengan satu sama lain. Setelah 5 tahun menderita, mereka akhirnya mendapatkan keadilan. Mereka akhirnya bebas. Ini bukan hanya tentang uang, ini tentang kemenangan. Kemenangan atas kebohongan, kemenangan atas ketakutan, dan kemenangan atas keputusasaan. Mereka telah memenangkan hidup mereka kembali. Di balik pintu ruang sidang yang tertutup, Siska dan Ridho berdiri, saling berpegangan tangan. Di mata mereka terpancar kelegaan dan kebahagiaan yang tak bisa diucapkan dengan kata-kata. Air mata jatuh, bukan karena sedih, melainkan karena rasa syukur yang melimpah. Mereka tidak menyangka perjuangan panjang ini akan berakhir dengan kemenangan secepat ini. "Kita benar-benar menang, kan, Ridho?" bisik Siska, seolah masih belum percaya. "Kita menang, Siska," jawab Ridho, mengangguk mantap. Ia memeluk Siska erat, seolah tak akan pernah melepaskannya. "Akhirnya, kita bebas." Mereka keluar dari gedung pengadilan. Sinar matahari terasa begitu hangat di kulit mereka,
seolah alam semesta ikut merayakan kemenangan mereka. Di luar, kerumunan wartawan sudah menunggu. Mereka berlomba-lomba mengajukan pertanyaan. Nyonya Siska, bagaimana perasaan Anda setelah memenangkan kasus ini? Tuan Ridho, apa yang akan Anda lakukan sekarang? Ridho memegang tangan Siska dengan erat. Maaf, kami tidak bisa memberikan komentar sekarang. Kami butuh waktu untuk mencerna semua ini, katanya. Mereka berjalan cepat, masuk ke dalam mobil Vira yang sudah menunggu. Di dalam mobil, Vira menatap mereka dengan bangga. Kalian luar biasa, katanya. Aku tidak pernah menyangka kalian bisa melakukannya. Siska dan Ridho hanya bisa tersenyum. Mereka tidak tahu harus berkata apa. Mereka terlalu lelah, tetapi juga terlalu bahagia. Sekarang, apa rencana kalian? Tanya Vira. Kita akan pulang, Vir, jawab Siska. Pulang ke rumah kita. Kita akan mengambil anak-anak, dan kita akan memulai hidup baru. Vira mengangguk. Ia mengemudikan mobilnya, membawa mereka kembali ke rumah megah yang kini kosong. Suasana di rumah itu terasa sangat berbeda. Tidak ada lagi tawa riang, tidak ada lagi suara musik. Hanya keheningan yang mencekam. Siska dan Ridho masuk, melangkah dengan hati-hati. Mereka berjalan ke gudang, di mana anak-anak mereka sedang bermain. Mama, Papi. Rara berteriak, berlari memeluk mereka. Siska memeluk anak-anaknya, air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. Kita akan pulang, Nak. Kita tidak akan tinggal di sini lagi. Anak-anak mereka terlihat bingung, tapi mereka mengangguk. Siska dan Ridho mengemasi barang-barang mereka. Hanya beberapa pakaian lusuh, beberapa buku, dan mainan anak-anak. Itu saja. Mereka tidak butuh apa-apa lagi. Siska, ini sudah saatnya, kata Ridho. Kita akan mengambil apa yang menjadi hak kita. Siska mengangguk. Mereka berjalan ke ruang kerja Bu Nur. Pintunya sudah tidak terkunci. Di dalamnya, semua dokumen yang Siska temukan sudah tidak ada. Tapi itu tidak masalah. Mereka sudah memiliki salinannya. Semua ini akan menjadi milik kita, Siska. Semua yang mereka ambil dari kita, Ridho berbisik. Siska menggelengkan kepalanya. Aku tidak mau semua ini, Ridho. Ridho terkejut. Apa? Aku tidak mau. Aku tidak mau hidup di atas kekayaan yang dibangun dari kebohongan. Aku tidak mau mengambil semua yang mereka miliki. Aku hanya ingin memulai hidup baru. Tapi Siska, ini semua adalah hakmu. Ini semua adalah warisan orang tuamu. Kamu berhak atas semua ini, kata Ridho. Aku tahu. Tapi aku tidak bisa. Aku tidak mau. Aku tidak mau menjadi seperti mereka. Aku tidak mau hidup dengan kebencian dan keserakahan. Aku hanya ingin hidup sederhana, Ridho. Aku hanya ingin hidup tenang bersama kamu dan anak-anak. Ridho menatap Siska, matanya dipenuhi dengan kekaguman. Siska, wanita yang sudah menderita begitu banyak, masih bisa berpikir jernih. Ia tidak ingin membalas dendam dengan cara yang sama. Ia ingin memulai hidup baru, jauh dari semua kebohongan dan sandiwara. Baiklah, Siska, Ridho tersenyum. Apapun yang kamu mau, aku akan ikut. Kita akan memulai hidup baru, bersama-sama. Mereka meninggalkan rumah itu, untuk selamanya. Mereka tidak membawa apa-apa, kecuali cinta, harapan, dan anak-anak mereka. Mereka berjalan keluar, dan di depan pintu, Siska melihat sebuah mobil polisi. Polisi datang untuk mengambil alih rumah itu. Ini semua sudah berakhir, bisik Siska. Mereka naik ke dalam mobil Vira, dan pergi. Mereka tidak menoleh ke belakang. Mereka sudah menutup babak itu dalam hidup mereka. Mereka sudah siap untuk memulai babak baru. Beberapa bulan kemudian, hidup mereka berubah. Siska, dengan modal dari tabungan yang ia miliki, membuka sebuah kafe kecil di pinggir kota. Ia menamakannya Siska's Kitchen. Ia menyajikan makanan-makanan sederhana, tetapi dengan resep rahasia yang ia pelajari dari mendiang ibunya. Ridho bekerja bersamanya, membantu Siska mengelola kafe. Kafe mereka menjadi sangat populer. Orang-orang datang, bukan hanya untuk makan, tetapi juga untuk mendengar kisah Siska.
Kisah tentang seorang wanita yang berani melawan, yang berani bangkit dari keterpurukan, dan yang berani memulai hidup baru. Siska tidak pernah membanggakan dirinya. Ia hanya menceritakan kisahnya dengan jujur, dengan harapan bisa menginspirasi orang lain. Suatu hari, seorang wartawan datang ke kafe mereka. Ia mewawancarai Siska. "Bagaimana perasaan Anda sekarang, Nyonya Siska? Anda sudah mendapatkan kembali semua yang menjadi hak Anda." Siska tersenyum. "Saya tidak mengambil kembali apa-apa, Pak. Saya hanya mengambil kembali hidup saya. Saya tidak butuh rumah mewah. Saya tidak butuh mobil mewah. Saya hanya butuh kebahagiaan. Dan kebahagiaan saya ada di sini." Ia menunjuk ke Ridho dan anak-anaknya yang sedang bermain di sudut kafe. Ridho melambai ke arahnya. Senyumnya tulus. Anak-anaknya tertawa riang. Wajah mereka tidak lagi pucat. Mereka terlihat sehat dan bahagia. "Apakah Anda tidak ingin membalas dendam?" tanya wartawan itu. "Tidak," jawab Siska. "Saya tidak ingin membuang-buang waktu saya untuk membenci mereka. Kebahagiaan adalah balas dendam terbaik." Wartawan itu mengangguk. Ia mengerti. Ia menuliskan kisah itu, dan kisah Siska menyebar ke seluruh negeri. Ia menjadi inspirasi bagi banyak orang. Di sisi lain, Bu Nur dan keluarganya harus menerima konsekuensi dari perbuatan mereka. Mereka kehilangan segalanya: uang, rumah, dan reputasi. Mereka harus menjalani hukuman di penjara. Tidak ada yang peduli lagi dengan mereka. Tidak ada yang mau membantu mereka. Beberapa tahun kemudian, Siska dan Ridho memiliki hidup yang bahagia. Kafe mereka berkembang pesat. Mereka membuka cabang baru. Mereka membeli sebuah rumah kecil yang sederhana, tetapi penuh dengan cinta dan tawa. Suatu malam, Ridho memeluk Siska. "Terima kasih, Siska," katanya. "Terima kasih karena kamu sudah memberiku kesempatan kedua. Terima kasih karena kamu sudah memberiku keluarga yang seutuhnya." Siska tersenyum. "Terima kasih kembali, Ridho. Aku juga." Mereka tidak pernah menyesali apa yang telah mereka lalui. Semua penderitaan itu, semua air mata itu, semua itu membentuk mereka menjadi pribadi yang lebih kuat. Mereka telah menemukan kebahagiaan sejati. Kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Kebahagiaan yang dibangun di atas cinta, kejujuran, dan keikhlasan. Ini adalah akhir dari sebuah cerita, tetapi juga awal dari sebuah kisah baru yang akan mereka jalani bersama. Setelah kemenangan di pengadilan, hidup Siska dan Ridho tidak lagi sama. Mereka tidak kembali ke rumah megah yang kini disita, melainkan memilih jalan yang berbeda. Siska, dengan hati yang lapang, tidak mengambil alih semua aset yang seharusnya menjadi haknya. Ia hanya ingin kebebasan, bukan kekayaan yang dibangun di atas penderitaan. Bersama Ridho, ia memulai lembaran baru. Siska membuka sebuah kafe sederhana bernama Dapur Siska. Lokasinya di sebuah ruko kecil, jauh dari pusat kota. Uang modalnya berasal dari tabungan pribadi yang selama ini ia sisihkan dari uang saku sisa yang diberikan Bu Nur. Jumlahnya tak seberapa, tetapi cukup untuk membangun impian kecil mereka. Ridho, yang meninggalkan pekerjaan dan keluarganya, kini menjadi tangan kanan Siska. Ia mengurus pembukuan dan membantu melayani pelanggan, sesuatu yang tak pernah ia bayangkan akan ia lakukan. "Kau yakin dengan nama ini, Siska?" Ridho bertanya suatu pagi, sambil membersihkan meja. "Tentu," jawab Siska, tersenyum. "Ini kan memang dapurku. Dapur di mana aku bisa memasak dengan hatiku sendiri, tanpa ada yang mengawasi atau merendahkan." Kafe mereka menyajikan masakan rumahan. Resepnya sederhana, warisan dari mendiang ibunya. Rasa makanannya begitu otentik dan penuh cinta, membuat setiap pelanggan merasa seperti pulang ke rumah. Lambat laun, kabar tentang Dapur Siska menyebar dari mulut ke mulut. Bukan hanya karena makanannya yang lezat, tetapi juga karena kisah inspiratif di baliknya. Siska tak pernah menyembunyikan ceritanya. Ia menceritakan bagaimana ia bangkit dari keterpurukan, dan bagaimana ia memilih jalan kebahagiaan daripada balas dendam. "Nyonya Siska, apa rahasia masakan Anda?" tanya seorang pelanggan setia. Siska tertawa kecil. "Tidak ada rahasia, Bu. Saya hanya memasak dengan cinta.
Saya tidak memasak untuk uang atau pujian, tapi untuk kebahagiaan. Saya ingin setiap orang yang makan di sini merasa bahagia, sama seperti saya sekarang. Ridho melihat Siska dari jauh, hatinya dipenuhi kebanggaan. Pria yang dulunya lemah, kini menemukan kekuatan sejati dalam kebahagiaan Siska. Ia tidak lagi peduli dengan status sosial atau harta. Yang terpenting baginya adalah melihat Siska dan anak-anaknya tertawa. Tawa yang dulu begitu langka di dalam gudang gelap. Suatu sore, saat kafe sudah sepi, Ridho menghampiri Siska. "Siska," panggilnya. "Aku ingin meminta maaf lagi. Aku tahu aku sudah sering mengatakannya, tapi aku benar-benar menyesal. Aku menyesal karena membiarkanmu menderita selama ini." Siska meletakkan tangannya di tangan Ridho. "Aku sudah memaafkanmu, Ridho. Jangan terus-terusan menyalahkan dirimu. Kita sudah melalui banyak hal, dan kita sudah berhasil melewatinya. Sekarang, kita harus fokus pada masa depan." Ridho mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Terima kasih, Siska. Kau memberiku kesempatan kedua, yang bahkan tidak pantas aku dapatkan." Di sisi lain kota, kehidupan Bu Nur dan keluarganya berbalik 180 derajat. Harta benda mereka disita, rekening bank dibekukan, dan reputasi mereka hancur. Bibi Nila, yang bersaksi di pengadilan, juga harus menghadapi sanksi sosial. Tidak ada yang mau berinteraksi dengan mereka. Mereka dikucilkan, dihindari, dan dianggap sebagai aib. Bu Nur, yang dulu selalu tampil elegan, kini hanya bisa mengenakan pakaian lusuh. Wajahnya yang dulunya selalu cerah, kini terlihat kuyu dan dipenuhi keriput. Ia harus menjual semua barang-barang mewah yang masih tersisa untuk bertahan hidup. Tidak ada lagi pelayan, tidak ada lagi sopir. Ia harus melakukan semuanya sendiri. Suatu hari, ia mencoba menghubungi Ridho. Namun, Ridho tidak menjawab panggilannya. Ia mengirim pesan, tapi Ridho juga tidak membalas. Hatinya hancur. Ia tidak tahu harus berbuat apa. "Ridho, maafkan Mama," bisiknya pada ponselnya yang sudah usang. "Mama menyesal. Mama terlalu serakah." Ia mendengar kabar dari teman lamanya bahwa Ridho dan Siska membuka sebuah kafe. Rasa penasarannya mengalahkan rasa malunya. Ia ingin melihat Ridho. Ia ingin melihat cucu-cucunya. Ia ingin meminta maaf. Dengan hati yang berdebar, ia mendatangi kafe dapur Siska. Ia berdiri di seberang jalan, mengamati. Ia melihat Ridho tertawa, melayani pelanggan dengan ramah. Ia melihat Siska, wajahnya berseri-seri, tangannya cekatan mengolah masakan. Ia melihat cucu-cucunya bermain di sudut kafe. Tawa mereka terdengar begitu nyaring dan bahagia. Pemandangan itu, bagaikan belati yang menusuk hatinya. Ia melihat kebahagiaan yang ia hancurkan. Ia ingin masuk. Ia ingin memeluk Ridho, ia ingin memohon ampun pada Siska. Tapi kakinya terasa berat. Ia tidak berani. Ia takut, Ridho akan menolak kehadirannya. Ia takut, Siska akan mengusirnya. Ia hanya bisa berdiri di sana, menatap dari kejauhan, air matanya mengalir membasahi pipinya. Ia tahu, ia sudah kehilangan segalanya. Bukan hanya harta, tetapi juga keluarga. Ia sudah kehilangan Ridho, putra satu-satunya yang ia miliki. Ia sudah kehilangan Siska, menantu yang seharusnya ia sayangi. Dan ia sudah kehilangan cucu-cucunya, yang kini tumbuh tanpa nenek. Bu Nur berbalik, pergi dengan langkah gontai. Ia menyadari, kebahagiaan yang Siska dan Ridho miliki sekarang, adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa ia beli dengan uang. Itu adalah kebahagiaan yang tulus, yang dibangun dari puing-puing penderitaan. Dan ia adalah orang yang menciptakan penderitaan itu. Ia tidak akan pernah bisa memiliki kebahagiaan itu. Ia sudah mendapatkan hukumannya, bukan dari pengadilan, tetapi dari hatinya sendiri. Hukuman yang jauh lebih berat dari apapun. Ia akan hidup dengan penyesalan, selamanya. Di sisi lain, Siska dan Ridho tidak pernah menoleh ke belakang. Mereka tidak pernah memikirkan balas dendam. Mereka hanya ingin hidup bahagia, bersama-sama, selamanya. Mereka sudah menemukan kebahagiaan sejati, dan itu sudah lebih dari cukup. Pagi di dapur Siska selalu dimulai dengan aroma kopi dan adonan roti yang menguar,
memanggil setiap orang untuk merasakan kehangatan yang ditawarkan kafe kecil itu. Siska berdiri di balik meja kasir, senyumnya tulus dan tak pernah pudar. Ridho sibuk mengurus pesanan di dapur, terkadang keluar untuk membantu Siska melayani pelanggan. Hidup mereka kini terasa lengkap, jauh dari bayang-bayang masa lalu yang kelam. Mereka sudah berhasil membuka satu cabang baru, dan kafe mereka menjadi tempat favorit bagi banyak orang. Aku tidak menyangka, Siska, kita bisa sejauh ini, kata Ridho suatu pagi, sambil mengelap meja. Dulu, aku bahkan tidak tahu cara membuat secangkir kopi. Sekarang, aku bisa membuat kopi yang enak, berkat kamu. Siska tersenyum. Kamu belajar dengan cepat, Ridho. Kamu memang cerdas. Bukan. Aku hanya punya guru yang baik, jawab Ridho, mengedipkan matanya. Hubungan mereka semakin kuat. Mereka bukan lagi hanya sepasang suami istri yang bertahan hidup, tetapi juga pasangan yang saling melengkapi. Mereka berdiskusi tentang masa depan, tentang mimpi-mimpi yang ingin mereka wujudkan. Mereka tidak lagi takut. Suatu sore, saat Siska sedang merapikan meja, seorang wanita parubaya masuk ke dalam kafe. Ia mengenakan pakaian sederhana, terlihat lelah, tetapi matanya memancarkan rasa bersalah yang mendalam. Siska menatapnya, hatinya bergetar. Ia mengenali wanita itu, Bibi Nila. Bibi Nila berjalan perlahan ke arah Siska. Ia menunduk, tidak berani menatap mata Siska. Siska. Suaranya bergetar. Siska tidak menjawab. Ia hanya menatap Bibi Nila, menunggu. Siska, aku minta maaf, kata Bibi Nila. Aku tahu, maaf saja tidak cukup. Tapi aku benar-benar menyesal. Aku menyesal karena pernah merendahkanmu. Aku menyesal karena pernah menuduhmu. Aku menyesal karena aku bodoh. Siska menghela napas. Kenapa Bibi datang ke sini? Aku hanya ingin meminta maaf. Aku sudah tahu semuanya. Aku tahu Bu Nur menipuku. Dia bilang uang itu adalah hasil kerja kerasnya. Tapi sekarang aku tahu, semua itu bohong. Aku juga kehilangan semuanya. Siska, aku kehilangan pekerjaan, teman-temanku menjauhiku. Aku tidak punya apa-apa lagi. Bibi Nila menangis. Siska merasa iba. Ia tahu, Bibi Nila adalah korban juga. Ia tidak sejahat Bu Nur. Ia hanya serakah dan buta karena kekayaan. Aku memaafkanmu, Bei, kata Siska, suaranya lembut. Aku tidak menyimpan dendam. Bibi Nila terkejut. Kau memaafkanku. Aku sudah memaafkan semua orang. Aku tidak ingin hidup dengan kebencian. Itu hanya akan membuat hatiku sakit. Aku hanya ingin hidup bahagia. Bibi Nila menangis terseduh-seduh. Ia memeluk Siska, memeluknya dengan erat. Siska, terima kasih. Terima kasih. Ridho, yang melihat pemandangan itu, datang menghampiri mereka. Ia menatap Bibi Nila dengan tatapan yang sulit diartikan. Ridho, aku minta maaf, kata Bibi Nila. Aku juga minta maaf padamu. Aku seharusnya tidak pernah menuduh istrimu. Aku tahu, sekarang kamu pasti membenciku. Tidak, Bei. Ridho menggelengkan kepalanya. Aku tidak membencimu. Aku hanya kecewa. Tapi aku juga tahu, Bibi juga korban. Sekarang, kita sudah memulai hidup baru. Dan kita tidak akan kembali ke masa lalu. Bibi Nila mengangguk. Ia tidak berani meminta lebih. Ia hanya ingin meminta maaf. Setelah itu, ia berbalik dan pergi. Siska dan Ridho menatapnya dari jauh, merasa lega. Mereka sudah melepaskan beban yang selama ini menghantui mereka. Beberapa bulan kemudian, kafe mereka berkembang pesat. Mereka memutuskan untuk membuka cabang ketiga. Mereka juga membeli sebuah rumah yang lebih besar, tetapi tetap sederhana. Di sana, mereka menanam bunga-bunga, membuat taman kecil, dan memelihara hewan peliharaan. Kehidupan mereka kini terasa sempurna. Suatu hari, Ridho menerima telepon dari seorang wartawan. Wartawan itu meminta izin untuk menulis artikel tentang mereka. Ridho setuju. Keesokan harinya, artikel itu terbit. Kisah mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang. Kisah tentang cinta, pengampunan, dan keberanian. Bu Nur,
yang kini menjalani hukuman di penjara, membaca artikel itu. Hatinya hancur. Ia melihat foto Siska dan Ridho, wajah mereka berseri-seri. Ia melihat foto cucu-cucunya, wajah mereka bahagia. Ia menangis. Ia tidak bisa menahan air matanya. "Ridho, maafkan Mama," bisiknya. "Mama tidak tahu, kebahagiaan itu lebih berharga dari segalanya. Mama bodoh. Mama menyesal." Ia memikirkan semua yang telah ia lakukan. Semua kebohongan, semua pengkhianatan. Ia merasa hampa. Ia sudah kehilangan segalanya. Sementara itu, Siska dan Ridho menjalani hidup mereka dengan penuh kebahagiaan. Mereka sering berkumpul dengan Vira, sahabat setia mereka. Mereka sering berbicara tentang masa depan, tentang mimpi-mimpi yang ingin mereka wujudkan. Mereka tidak pernah lupa dari mana mereka berasal. Mereka selalu bersyukur. Suatu malam, Siska memeluk Ridho. "Terima kasih, Ridho. Terima kasih karena kamu sudah berubah. Kamu tidak lagi menjadi Ridho yang dulu." Ridho tersenyum. "Kamu yang membuatku berubah, Siska. Kamu adalah kekuatanku. Kamu adalah inspirasiku." Mereka berdua menatap anak-anak mereka yang sedang terlelap. Siska mengusap kepala mereka. "Kita tidak akan kembali ke masa lalu. Kita akan membangun masa depan yang lebih baik untuk kalian." Mereka tahu, hidup tidak akan selalu mudah. Mereka mungkin akan menghadapi masalah lain di masa depan. Tetapi mereka tidak takut. Mereka tahu, selama mereka bersama, mereka bisa melewati semuanya. Mereka sudah menemukan kebahagiaan sejati. Kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Kebahagiaan yang dibangun di atas cinta, kejujuran, dan keikhlasan. Mereka telah memenangkan hidup mereka, dan itu adalah kemenangan terbesar. Malam itu, setelah pulang dari kafe, Siska dan Ridho duduk di teras rumah baru mereka. Rumah sederhana, namun terasa begitu hangat dan nyaman. Bintang-bintang bersinar terang di langit, seolah ikut merayakan kebahagiaan mereka. Ridho merangkul Siska, membiarkan keheningan berbicara. "Siska," Ridho memulai, suaranya pelan. "Aku masih tidak percaya ini. Dulu, setiap malam kita hanya bisa menatap kegelapan dari gudang. Sekarang, kita bisa menatap bintang-bintang dari rumah kita sendiri. Hidup memang penuh kejutan, Ridho." Siska tersenyum. "Yang penting, kita tidak pernah berhenti berharap. Dan kita tidak pernah menyerah." Mereka membicarakan banyak hal. Tentang bagaimana kafe mereka berkembang, tentang rencana untuk membuka cabang lain, dan tentang masa depan anak-anak. Mereka tidak lagi membicarakan masa lalu. Mereka sudah menutup babak itu dalam hidup mereka. "Kamu tahu, Siska," Ridho berkata, "aku sangat bangga padamu. Kamu adalah wanita terkuat yang pernah aku kenal. Kamu tidak hanya menyelamatkan dirimu sendiri, tapi juga menyelamatkan aku. Kamu memberiku kesempatan kedua." Siska memeluk Ridho. "Kita saling menyelamatkan, Ridho. Aku tidak akan bisa melakukannya tanpamu. Kamu yang memberanikan diri untuk melawanku. Kamu yang berani berdiri di sisiku." Mereka tertawa. Tawa yang tulus, yang datang dari hati. Mereka tidak peduli dengan uang, dengan harta, atau dengan status sosial. Mereka hanya peduli dengan kebahagiaan. Dan kebahagiaan mereka ada di sini. Pagi harinya, saat Siska sedang menyiapkan sarapan, ia mendengar suara ketukan di pintu. Ia membukanya, dan di sana, berdiri Bibi Nila. Siska terkejut, ia tidak menyangka Bibi Nila akan datang lagi. "Siska, aku minta maaf jika mengganggu," kata Bibi Nila. Aku hanya ingin tahu bagaimana kabar kalian." Siska mengangguk. "Kami baik-baik saja, Bey. Ayo, masuklah." Bibi Nila masuk dengan ragu-ragu. Ia melihat sekeliling, matanya terpaku pada dekorasi yang sederhana namun penuh cita rasa. Ia melihat foto-foto Siska dan Ridho bersama anak-anak, dengan wajah yang berseri-seri. Ia melihat tawa di mata Siska, dan ia melihat kebahagiaan di wajah Ridho. "Kalian terlihat sangat bahagia," kata Bibi Nila, suaranya serak. "Kami memang bahagia, Bey," jawab Siska. "Kami tidak butuh kekayaan untuk bahagia. Kami hanya butuh cinta dan ketenangan." Bibi Nila mengangguk.
Ia tidak tahu harus berkata apa lagi. Ia hanya merasa bersalah. Aku akan pergi. Aku hanya ingin memastikan kalian baik-baik saja. Tunggu, Bei. Ridho datang menghampiri mereka. Duduklah. Kita bisa sarapan bersama. Bibi Nila terkejut. Tapi, aku tidak pantas. Semua orang pantas mendapatkan kesempatan kedua. Bei, kata Siska. Bibi Nila duduk. Ia tidak bisa menahan air matanya. Ia makan sarapan yang Siska buat, dengan rasa yang penuh penyesalan. Setelah sarapan, ia berpamitan. Terima kasih, Siska, Ridho, katanya. Kalian adalah orang yang sangat baik. Siska tersenyum. Semoga Bibi juga bisa menemukan kebahagiaan, Bei. Bibi Nila pergi, dengan hati yang lebih tenang. Ia sudah mendapatkan pengampunan. Dan itu sudah lebih dari cukup. Beberapa hari kemudian, Ridho menerima telepon dari Pak Danu. Pak Danu mengabarkan bahwa seluruh aset yang dimiliki Bu Nur dan keluarganya sudah dikembalikan kepada Siska. Rumah megah itu, mobil-mobil mewah, rekening bank, semuanya. Siska adalah pemilik sah dari semua itu. Apa yang akan kita lakukan, Siska? Ridho bertanya. Siska menggelengkan kepalanya. Aku tidak mau. Aku tidak akan mengambil apa-apa. Kita sudah punya segalanya. Kita punya kafe. Kita punya rumah. Kita punya anak-anak. Itu sudah lebih dari cukup. Tapi Siska, ini semua adalah hakmu. Ridho memohon. Kamu berhak atas semua ini. Ini warisan dari orang tuamu. Aku tahu, Ridho. Siska menghela napas. Tapi aku tidak mau. Aku akan menjual semua aset itu dan mendonasikan uangnya ke panti asuhan dan panti jompo. Aku ingin uang itu digunakan untuk kebaikan, bukan untuk kebahagiaan semu. Ridho tidak bisa berkata-kata. Ia menatap Siska, matanya dipenuhi dengan kekaguman. Siska, wanita yang sudah menderita begitu banyak, masih bisa berpikir sejernih ini. Ia tidak membiarkan kebencian menguasai hatinya. Kamu benar, Siska. Ridho tersenyum. Kamu memang luar biasa. Mereka berdua bekerja sama. Mereka menjual semua aset itu. Rumah, mobil, perhiasan, semuanya. Uang hasil penjualan itu sangat besar. Mereka mendonasikan semuanya. Siska bahkan membuat yayasan sosial untuk mengurus semua donasi itu. Aku tidak pernah membayangkan, uang yang dulu digunakan untuk menipu, sekarang digunakan untuk kebaikan, kata Ridho. Itu adalah cara terbaik untuk membalas dendam. Siska tersenyum. Kita tidak membalas dendam dengan kebencian, Ridho. Kita membalas dendam dengan kebaikan. Hidup mereka kini terasa sempurna. Mereka tidak hanya sukses dalam bisnis, tetapi juga dalam kehidupan sosial. Mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang. Mereka tidak pernah melupakan masa lalu, tetapi mereka juga tidak pernah membiarkan masa lalu menguasai mereka. Mereka sudah menemukan kebahagiaan sejati. Kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Kebahagiaan yang dibangun di atas cinta, kejujuran, dan keikhlasan. Mereka telah memenangkan hidup mereka, dan itu adalah kemenangan terbesar. Malam itu, setelah pulang dari kafe, Siska dan Ridho duduk di teras rumah baru mereka. Rumah sederhana, namun terasa begitu hangat dan nyaman. Bintang-bintang bersinar terang di langit, seolah ikut merayakan kebahagiaan mereka. Ridho merangkul Siska, membiarkan keheningan berbicara. Siska, Ridho memulai, suaranya pelan. Aku masih tidak percaya ini. Dulu, setiap malam kita hanya bisa menatap kegelapan dari gudang. Sekarang, kita bisa menatap bintang-bintang dari rumah kita sendiri. Hidup memang penuh kejutan, Ridho. Siska tersenyum. Yang penting, kita tidak pernah berhenti berharap. Dan kita tidak pernah menyerah. Mereka membicarakan banyak hal. Tentang bagaimana kafe mereka berkembang. Tentang rencana untuk membuka cabang lain. Dan tentang masa depan anak-anak. Mereka tidak lagi membicarakan masa lalu. Mereka sudah menutup babak itu dalam hidup mereka. Kamu tahu, Siska, Ridho berkata, aku sangat bangga padamu. Kamu adalah wanita terkuat yang pernah aku kenal. Kamu tidak hanya menyelamatkan dirimu sendiri, tapi juga menyelamatkan aku.
Kamu memberiku kesempatan kedua. Siska memeluk Ridho. Kita saling menyelamatkan, Ridho. Aku tidak akan bisa melakukannya tanpamu. Kamu yang memberanikan diri untuk melawanku. Kamu yang berani berdiri di sisiku. Mereka tertawa. Tawa yang tulus, yang datang dari hati. Mereka tidak peduli dengan uang, dengan harta, atau dengan status sosial. Mereka hanya peduli dengan kebahagiaan. Dan kebahagiaan mereka ada di sini. Pagi harinya, saat Siska sedang menyiapkan sarapan, ia mendengar suara ketukan di pintu. Ia membukanya, dan di sana berdiri Bibi Nila. Siska terkejut. Ia tidak menyangka Bibi Nila akan datang lagi. Siska, aku minta maaf jika mengganggu, kata Bibi Nila. Aku hanya ingin tahu bagaimana kabar kalian. Siska mengangguk. Kami baik-baik saja, Bey. Ayo, masuklah. Bibi Nila masuk dengan ragu-ragu. Ia melihat sekeliling, matanya terpaku pada dekorasi yang sederhana namun penuh cita rasa. Ia melihat foto-foto Siska dan Ridho bersama anak-anak, dengan wajah yang berseri-seri. Ia melihat tawa di mata Siska, dan ia melihat kebahagiaan di wajah Ridho. Kalian terlihat sangat bahagia, kata Bibi Nila, suaranya serak. Kami memang bahagia, Bey, jawab Siska. Kami tidak butuh kekayaan untuk bahagia. Kami hanya butuh cinta dan ketenangan. Bibi Nila mengangguk. Ia tidak tahu harus berkata apa lagi. Ia hanya merasa bersalah. Aku akan pergi. Aku hanya ingin memastikan kalian baik-baik saja. Tunggu, Bey. Ridho datang menghampiri mereka. Duduklah. Kita bisa sarapan bersama. Bibi Nila terkejut. Tapi, aku tidak pantas. Semua orang pantas mendapatkan kesempatan kedua, Bey, kata Siska. Bibi Nila duduk. Ia tidak bisa menahan air matanya. Ia makan sarapan yang Siska buat, dengan rasa yang penuh penyesalan. Setelah sarapan, ia berpamitan. Terima kasih, Siska, Ridho, katanya. Kalian adalah orang yang sangat baik. Siska tersenyum. Semoga Bibi juga bisa menemukan kebahagiaan, Bey. Bibi Nila pergi, dengan hati yang lebih tenang. Ia sudah mendapatkan pengampunan. Dan itu sudah lebih dari cukup. Beberapa hari kemudian, Ridho menerima telepon dari Pak Danu. Pak Danu mengabarkan bahwa seluruh aset yang dimiliki Bu Nur dan keluarganya sudah dikembalikan kepada Siska. Rumah megah itu, mobil-mobil mewah, rekening bank, semuanya. Siska adalah pemilik sah dari semua itu. Apa yang akan kita lakukan, Siska? Ridho bertanya. Siska menggelengkan kepalanya. Aku tidak mau. Aku tidak akan mengambil apa-apa. Kita sudah punya segalanya. Kita punya kafe. Kita punya rumah. Kita punya anak-anak. Itu sudah lebih dari cukup. Tapi Siska, ini semua adalah hakmu. Ridho memohon. Kamu berhak atas semua ini. Ini warisan dari orang tuamu. Aku tahu, Ridho. Siska menghela napas. Tapi aku tidak mau. Aku akan menjual semua aset itu dan mendonasikan uangnya ke panti asuhan dan panti jompo. Aku ingin uang itu digunakan untuk kebaikan, bukan untuk kebahagiaan semu. Ridho tidak bisa berkata-kata. Ia menatap Siska, matanya dipenuhi dengan kekaguman. Siska, wanita yang sudah menderita begitu banyak, masih bisa berpikir sejernih ini. Ia tidak membiarkan kebencian menguasai hatinya. Kamu benar, Siska. Ridho tersenyum. Kamu memang luar biasa. Mereka berdua bekerja sama. Mereka menjual semua aset itu. Rumah, mobil, perhiasan, semuanya. Uang hasil penjualan itu sangat besar. Mereka mendonasikan semuanya. Siska bahkan membuat yayasan sosial untuk mengurus semua donasi itu. Aku tidak pernah membayangkan, uang yang dulu digunakan untuk menipu, sekarang digunakan untuk kebaikan, kata Ridho. Itu adalah cara terbaik untuk membalas dendam. Siska tersenyum. Kita tidak membalas dendam dengan kebencian, Ridho. Kita membalas dendam dengan kebaikan. Hidup mereka kini terasa sempurna. Mereka tidak hanya sukses dalam bisnis, tetapi juga dalam kehidupan sosial. Mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang.
Mereka tidak pernah melupakan masa lalu, tetapi mereka juga tidak pernah membiarkan masa lalu menguasai mereka. Mereka sudah menemukan kebahagiaan sejati. Kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Kebahagiaan yang dibangun di atas cinta, kejujuran, dan keikhlasan. Mereka telah memenangkan hidup mereka, dan itu adalah kemenangan terbesar. Malam itu, setelah pulang dari kafe, Siska dan Ridho duduk di teras rumah baru mereka. Rumah sederhana, namun terasa begitu hangat dan nyaman. Bintang-bintang bersinar terang di langit, seolah ikut merayakan kebahagiaan mereka. Ridho merangkul Siska, membiarkan keheningan berbicara. Siska, Ridho memulai, suaranya pelan. Aku masih tidak percaya ini. Dulu, setiap malam kita hanya bisa menatap kegelapan dari gudang. Sekarang, kita bisa menatap bintang-bintang dari rumah kita sendiri. Hidup memang penuh kejutan, Ridho. Siska tersenyum. Yang penting, kita tidak pernah berhenti berharap. Dan kita tidak pernah menyerah. Mereka membicarakan banyak hal. Tentang bagaimana kafe mereka berkembang. Tentang rencana untuk membuka cabang lain. Dan tentang masa depan anak-anak. Mereka tidak lagi membicarakan masa lalu. Mereka sudah menutup babak itu dalam hidup mereka. Kamu tahu, Siska, Ridho berkata, aku sangat bangga padamu. Kamu adalah wanita terkuat yang pernah aku kenal. Kamu tidak hanya menyelamatkan dirimu sendiri, tapi juga menyelamatkan aku. Kamu memberiku kesempatan kedua. Siska memeluk Ridho. Kita saling menyelamatkan, Ridho. Aku tidak akan bisa melakukannya tanpamu. Kamu yang memberanikan diri untuk melawanku. Kamu yang berani berdiri di sisiku. Mereka tertawa. Tawa yang tulus, yang datang dari hati. Mereka tidak peduli dengan uang, dengan harta, atau dengan status sosial. Mereka hanya peduli dengan kebahagiaan. Dan kebahagiaan mereka ada di sini. Pagi harinya, saat Siska sedang menyiapkan sarapan, ia mendengar suara ketukan di pintu. Ia membukanya, dan di sana, berdiri Bibi Nila. Siska terkejut, ia tidak menyangka Bibi Nila akan datang lagi. Siska, aku minta maaf jika mengganggu, kata Bibi Nila. Aku hanya ingin tahu bagaimana kabar kalian. Siska mengangguk. Kami baik-baik saja, Bey. Ayo, masuklah. Bibi Nila masuk dengan ragu-ragu. Ia melihat sekeliling, matanya terpaku pada dekorasi yang sederhana namun penuh cita rasa. Ia melihat foto-foto Siska dan Ridho bersama anak-anak, dengan wajah yang berseri-seri. Ia melihat tawa di mata Siska, dan ia melihat kebahagiaan di wajah Ridho. Kalian terlihat sangat bahagia, kata Bibi Nila, suaranya serak. Kami memang bahagia, Bey, jawab Siska. Kami tidak butuh kekayaan untuk bahagia. Kami hanya butuh cinta dan ketenangan. Bibi Nila mengangguk. Ia tidak tahu harus berkata apa lagi. Ia hanya merasa bersalah. Aku akan pergi. Aku hanya ingin memastikan kalian baik-baik saja. Tunggu, Bey. Ridho datang menghampiri mereka. Duduklah. Kita bisa sarapan bersama. Bibi Nila terkejut. Tapi, aku tidak pantas. Semua orang pantas mendapatkan kesempatan kedua, Bey, kata Siska. Bibi Nila duduk. Ia tidak bisa menahan air matanya. Ia makan sarapan yang Siska buat, dengan rasa yang penuh penyesalan. Setelah sarapan, ia berpamitan. Terima kasih, Siska, Ridho, katanya. Kalian adalah orang yang sangat baik. Siska tersenyum. Semoga Bibi juga bisa menemukan kebahagiaan, Bey. Bibi Nila pergi, dengan hati yang lebih tenang. Ia sudah mendapatkan pengampunan. Dan itu sudah lebih dari cukup. Beberapa hari kemudian, Ridho menerima telepon dari Pak Danu. Pak Danu mengabarkan bahwa seluruh aset yang dimiliki Bu Nur dan keluarganya sudah dikembalikan kepada Siska. Rumah megah itu, mobil-mobil mewah, rekening bank, semuanya. Siska adalah pemilik sah dari semua itu. Apa yang akan kita lakukan, Siska? Ridho bertanya. Siska